3751. Lagi pula, ada banyak planet sumber daya yang perlu dijaga oleh Istana Darah Hitam. Setiap planet sumber daya membutuhkan ahli untuk menjaga dan membubarkan. Pakar dari setiap planet sumber daya sangat terbatas. Meskipun besi Dewa Bulan Ungu dari bintang bulan ungu sangat berharga, dan orang-orang yang dikirim untuk menjaganya lebih baik daripada orang-orang dari planet sumber daya lain, sekolah pedang Fengdu disiapkan kali ini, dan kekuatannya harus di atas orang-orang yang dijaga oleh Istana Darah Hitam. Tapi barusan, orang-orang di Aula Darah Hitam dengan mudah memblokir serangan mereka, yang tidak normal. Dewa Raja Tujuh Berat, semuanya adalah Raja Dewa Tujuh Berat di atas yang kuat. Tidak, mereka sudah siap. Kami akan kembali. Di Sekte Pedang Fengdu, beberapa orang kuat meraung dan memanggil semua orang untuk mundur. Tapi sudah terlambat. Wah, wah. Di pegunungan ungu di bawah, orang-orang berjubah darah muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, di udara di belakang Luming dan para pengikutnya, kekosongan terisi seperti gelombang air, dan kemudian satu persatu orang dengan jubah darah muncul, menghalangi mundurnya mereka. Ada ribuan orang di seluruh dunia. Mereka dikelilingi. Tidak baik. Saat ini, orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu sedang tenggelam. Jelas, Aula Darah Hitam telah disiapkan dan meletakkan pasukan berat di sini, menunggu mereka mengambil umpan. Aku tahu kamu Sekte Pedang Fengdu akan datang ke bintang bulan ungu, haha, tentu saja, karena kamu di sini, jangan pergi. Suara dingin terdengar, seorang lelaki tua berambut merah melangkah keluar, dipenuhi dengan nafas yang kuat, kekaguman yang menginspirasi adalah seorang kaisar semu. Ledakan, ledakan. Di sekitar, ada hembusan napas yang kuat, tekanan pada Luming. Menjadi kaisar. Di antara mereka, jumlah calon kaisar sangat mencengangkan, lebih dari 50. Ini sudah berakhir. Orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu sedikit gemetar. Kali ini, itu berbahaya. Hanya selusin dari mereka yang datang ke kaisar, jauh dari satu sama lain. Bunuh. Pelindung Dharma meraung, memimpin serangan, dan bergegas ke udara tinggi. Cahaya pedang yang indah tiba-tiba terpotong, seolah membelah langit. Namun, cetakan telapak tangan berdarah muncul dan melintas ke cahaya pedang, menghalangi cahaya pedang. Aku masih ingin pergi hari ini, konyol. Seorang calon kaisar dari Aula Darah Hitam minum dengan dingin dan membunuh pelindung Dharma. Mereka bertarung bersama. Orang lain di Aula Fengdu berjuang keras, tetapi mereka juga diblokir. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Ayo bertarung bersama dan hancurkan orang-orang sekolah pedang Fengdu. Di pegunungan ungu, lelaki tua berambut merah itu minum dingin dan memberi perintah. Membunuh. Di pegunungan ungu, sejumlah besar ahli dari Aula Darah Hitam membubung ke langit dan membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu. Sosok padat, nafas teror, membuat orang-orang sekolah pedang Fengdu merasa putus asa. Begitu orang-orang ini terbunuh, formasi Sekte Pedang Fengdu pasti akan runtuh. Pada saat itu, hanya akan ada satu jalan buntu. Aku khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri. Berkelahi dengan mereka. Bahkan jika kamu bertarung sampai mati, kamu harus menarik mereka ke belakang. Banyak orang dari Sekte Pedang Fengdu meraung dan berniat bertarung sampai mati. Mu, kakak laki-lakimu. Mata indah Han Ziling menantikan Luming. Dia sangat menyadari kekuatan bertarung Luming. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Luming. Saat ini, Luming tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia hanya ingin mengikuti, memainkan angin musim gugur, menjarah beberapa tambang logam, sebagai jatah makanan untuk bola. Aku tidak menyangka perampokan itu begitu buruk sehingga bertemu dengan penyergapan orang lain. Sekarang, dia hanya bisa melakukannya. Berikan padaku. Luming mengucapkan sepatah kata, lalu melangkah keluar, menuju mereka yang bergegas dari pegunungan ungu ke Master Aula Darah Hitam dan pergi. Berkelahi dengan mereka. Selain itu, beberapa Master Sekte Pedang Fengdu, mengikuti Luming, juga bergegas. Membunuh mereka semua. Orang-orang di Aula Darah Hitam minum, dan semua jenis serangan, seperti tetesan hujan, meraung ke arah orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu. Wah, wah. Luming bergerak, dia menunjuk seperti pedang dan menebas kekosongan. Di tangannya, semua pedang di tangannya pecah. Tiba-tiba, ratusan lampu pedang pecah dari tangannya dan menebas para ahli dari Aula Darah Hitam. Apa jenis lautan darah, piton darah, gosyok darah, cahaya pisau darah, del. Dipotong oleh cahaya pedang Luming, dan mereka langsung hancur. Selain itu, cahaya pedang terus menebas orang-orang di Aula Darah Hitam. Puff, puff, puff. Orang-orang di Aula Darah Hitam tidak bisa menahannya sama sekali. Kebanyakan dari mereka jatuh dan tewas lebih dari 50 orang sekaligus. Hanya beberapa calon kaisar, yang terluka parah dan mundur, tidak terbunuh. Ini, orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu yang mengikuti Luming Chonglinglung.
Mereka bersiap untuk bertarung sampai mati ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa lawan mereka terbunuh oleh cahaya pedang. Terburu-buru ke Master Aula Darah Hitam mereka, tiba-tiba jumlahnya berkurang. Gerakan Luming tidak pernah berhenti. Tubuhnya bergerak maju dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar cahaya pedang meledak lagi. Kali ini, Kaisar yang terluka akan dibunuh. Bentuk tubuh Luming tidak ada habisnya, seperti harimau menjadi domba, di mana dia lewat, sejumlah besar ahli dari Aula Darah Hitam terbunuh. Hingga Kaisar, hingga Raja Dewa 78 berat, benar-benar rentan. Setelah beberapa tarikan napas, lebih dari 200 orang tewas di tangan Luming. Melarikan diri. Orang-orang dengan bintik hitam ketakutan dan terpencar. Mereka kabur dengan gila-gilaan, di mana mereka berani bertarung. Di langit, orang-orang dari Sekolah Pedang Fengdu dan Aula Darah Hitam semuanya melihat lingkaran Meng. Perang berhenti. Sekte Pedang Fengdu, kamu melanggar aturan, kamu mengirim Kaisar. Orang-orang di Aula Darah Hitam meraung histeris. Di mata mereka, satu-satunya yang bisa membunuh Kaisar Semu dengan mudah adalah Kaisar Dewa. Ini. Beberapa orang dari Sekte Pedang Fengdu bingung. Apakah benar ada Kaisar Dewa di antara mereka? Omong kosong, dia jelas budidaya kerajaan Tuhan. Minuman Han Ziling. Ledakan. Luming sangat kooperatif dengan Han Ziling, dan napasnya keluar. Apa, tidak mungkin memiliki 5 nafas Dewa Raja? Ini benar-benar inti dari Tuhan dan Raja. Orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu dan Aula Darah Hitam terkejut. Sua. Tubuh Luming berubah, dan dia memotong beberapa kaisar menjadi. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan Luming. Mereka harus dibunuh. Mundur, mundur. Akhirnya, orang-orang di Aula Darah Hitam ketakutan dan mundur. Luming terlalu kuat. Jika terus seperti ini, banyak ahli di Aula Darah Hitam akan jatuh di sini. Mereka meraung di hati mereka. Mereka tidak menyangka akan ada master yang begitu kuat di Sekte Pedang Fengdu. Jelas, tingkat kultivasinya sangat rendah, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, selama bukan kaisar, tidak ada pelanggaran aturan. Semua orang di Aula Darah Hitam berkumpul dan terbang keluar dari bintang bulan ungu. Segera setelah itu, di bintang bulan ungu, tidak ada lagi yang tersisa dari Istana Darah Hitam. Sekte Pedang Fengdu lainnya saling memandang, tetapi mereka tidak santai. Aku pikir aku akan mati hari ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa di antara mereka, ada seorang guru yang begitu kuat yang membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Subscribe Penatua. Mata semua orang dari Sekolah Pedang Fengdu tertuju pada Luming, dan mata mereka penuh dengan spekulasi dan keraguan. Apakah ini Master Sekte Pedang Fengdu? Apakah itu monster tua yang sudah lama berlatih? Atau kebanggaan generasi muda? Hanya saja God King beratnya 5, tapi kekuatan tempurnya terlalu kuat. Namun, di antara generasi muda, apakah ada tokoh seperti itu di Sekolah Pedang Fengdu? Mungkin monster tua yang sudah lama berlatih. Kekuatan beberapa monster tua juga luar biasa. Alam semesta bukannya tanpa karakter seperti itu. Beberapa orang brilian ketika mereka masih muda, tetapi karena suatu alasan, mereka terjebak di alam tertentu dan tidak dapat menerobos. Orang seperti ini, awalnya sangat berbakat, tidak dapat menerobos karena alasan khusus, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi, semua jenis seni rahasia, kekuatan ilahi, seni rahasia orisinal, telah dikembangkan ke tingkat yang menakjubkan, dan kekuatan tempur mereka mengerikan. Mereka sering dapat bertarung di beberapa alam. Meskipun hanya ada sedikit orang seperti itu, mereka bukannya tanpa mereka. Mungkin, pria di depannya adalah Tian Jiao yang brilian dalam sejarah Sekolah Pedang Fengdu. Dia terjebak di Senjun Wuhong dan tidak bisa menerobos. Lebih banyak orang berpikir begitu. Luming mengabaikan orang-orang ini. Setelah orang-orang dari Istana Darah Hitam pergi, Luming langsung bergegas ke Pegunungan Ungu. Di Pegunungan Ungu, banyak tambang telah dibuka, dan Luming bergegas menjadi satu. Ayo pergi. Melihat Luming bergegas ke tambang, orang lain dari Sekte Pedang Fengdu juga bergegas ke setiap tambang. Mereka harus memanfaatkan waktu untuk menjarah lebih banyak besi Dewa Bulan Ungu. Setelah Luming bergegas ke gua tambang, dia segera sampai ke kedalaman tambang. Melihat ke dinding, ada biji besi USN ungu-ungu. Bol, makan sepuasnya. Luming melambaikan tangannya dan bola terbang keluar. Banyak makanan lezat, milikku, milikku. Tubuh bola membengkak, membuka mulutnya, dan menggigitnya dengan liar. Banyak biji besi USN ditelan oleh bola, dan segera sebuah lubang besar muncul di dinding. Di bawah, lebih enak. Bola disebut, mulai berbelok arah, menuju bor bawah, segera, ia makan saluran, telah turun. Luming mengikuti bola ke saluran. Dengan peningkatan kultivasi bola, kecepatan menelannya juga meningkat secara mengejutkan. Dalam beberapa menit, itu telah memakan saluran sedalam 10.000 meter.
Luming menemukan bahwa semakin ke bawah biji, semakin keras bijinya, karena kandungan besi Ziuesen semakin tinggi. Ke belakang, secara acak menggali sepotong biji besi Dewa Bulan Ungu, konsentrasinya sangat tinggi, lebih dari 50% kandungannya. Luming mengeluarkan pedang dan memotongnya terus-menerus. Dia memotong biji besi Dewa Bulan Ungu menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan untuk dimakan nanti. Dan bola terus membuka mulutnya dan makan. Jadi, 3 hari telah berlalu. Bol tidak tahu berapa banyak biji besi Dewa Bulan Ungu makan langsung dari gas ungu. Luming, di sisi lain, juga menggali sejumlah besar biji besi sen, yang semuanya dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Sayang, ada bayi. Bola tiba-tiba memanggil, matanya bersemangat, tubuhnya mengulurkan beberapa pedang, kong-kong-kong untuk menggali. Sesaat kemudian, logam ungu seukuran tangki air muncul di depan Luming. Ini adalah Ibu Besi Bulan Ungu. Mata Luming cerah. Sama sekali tidak ada kesalahan. Ini adalah Ibu Besi Bulan Ungu. Hanya di biji besi Ziuesen super besar, Ibu Besi Bulan Ungu bisa lahir. Nilai Ibu Besi Bulan Ungu setidaknya puluhan ribu kali lipat dari besi Dewa Bulan Ungu biasa, atau bahkan lebih. Karena Ibu Besi Bulan Ungu dapat digunakan untuk memurnikan artefak yang lebih tinggi dari artefak tingkat kekaisaran. Aku ingin makan. Bola akan membuka mulutnya dan menelan seluruh bagian Ibu Besi Bulan Ungu. Simpan satu untukku. Akhirnya, dia mengambil bola besar dan kecil. Bola itu menikmati dirinya sendiri. Bola, dengan ini, dapatkah berdampak pada keadaan Tuhan? Tanya Luming. Sangat. Bola mengangguk lagi dan lagi. Lihat sekeliling untuk melihat apakah ada Ibu Besi Bulan Ungu. Luming Dao. Bola itu mengangguk, lalu membuka mulutnya, terus menggerogoti, tetapi melingkari lingkaran besar, tidak ada panen. Saat ini, Luming menerima pesan Han Ziling dan hendak mundur. Mereka telah menjara di sini selama lebih dari 3 hari, dan terus berlanjut. Orang-orang yang takut dengan aula darah gelap itu gila dan mengabaikan aturan, dan mengirim yang kuat untuk datang. Bola, pergi. Luming Dao. Luming memutuskan untuk pergi. Kali ini, panen telah puas. Setidaknya bola mendapat energi untuk mempengaruhi kaisar. Dia juga menyimpan banyak biji besi Ziyue. Bola itu diubah menjadi gelang, yang dipasang di pergelangan tangan Luming. Luming pergi dari sini. Ketika mereka sampai di luar tambang, mereka melihat bahwa orang-orang dari Sekte Pedang Fengdu telah berkumpul. Mereka masih menatap Luming dengan rasa ingin tahu dan menebak identitasnya. Setelah mereka tiba, mereka pergi dari sini. Dalam perjalanan, mereka tidak menemui bahaya apapun. Mereka kembali ke sekolah pedang Fengdu. Setelah kembali ke sekolah pedang Fengdu, Luming pergi secara diam-diam dan kembali ke tempat tinggalnya. Nanti, Fengdu Jiapai akan mengirim orang untuk menjara sumber daya lain, tetapi Luming terlalu malas untuk pergi ke sana, dan berencana untuk berkonsentrasi pada pengasingan dan mengolah berbagai jenis seni rahasia. Waktu sedang terburu-buru. Waktu setengah tahun akan segera tiba. Fakta sumber daya akan segera diadakan. Pada hari ini, Luming menerima pesan dari pemimpin sekolah pedang Fengdu dan mengundangnya untuk berkumpul. Luming datang ke alun-alun di atas bagian depan pedang tertinggi sekolah pedang Fengdu dan menemukan bahwa sudah ada banyak orang di sana. Kakakmu, lewat sini. Begitu Luming tiba, Han Ziling melambai padanya. Luming pergi dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin pria dan wanita muda di sekitar Han Ziling, yang merupakan kebanggaan generasi muda sekolah pedang Fengdu. Di antara mereka, Wang Changqi juga ada di antara mereka, tetapi ketika dia melihat Luming, dia hanya menunjukkan ekspresi bingung dan tidak mengenali Luming. Karena memori Luming telah dipotong oleh pemimpin Wang. Apakah fakta sumber daya akan diadakan? Luming Dao. Ya, ini adalah Tianjiao terkuat dari generasi muda sekolah pedang Fengdu. Jalan Han Ziling. Luming mengangguk dan menatap Tianjiao dari sekolah pedang Fengdu. Prestasi 4 orang, seperti Han Ziling, semuanya 6 tingkat Senjun, dan salah satunya sombong. Mereka juga memandang Luming. Luming tidak memiliki nafas tersembunyi, jadi orang sangat jelas tentang kultivasinya. Dewa Raja 5. Mereka tidak peduli dengan pencapaian Luming. Mereka hanya penasaran karena belum pernah melihat Luming sebelumnya. Mungkin itu dibudidayakan oleh klan secara diam-diam, pikir orang. Saat ini, sekelompok orang keluar dari aula di atas alun-alun. Di antara mereka, ada 5 pemuda dan pemudi, satu persatu terlihat angkuh, mata tumbuh di atas kepala sejenis. Kepala sekolah Wang juga memiliki beberapa penatua. Tolong hati-hati. Subscribe penatua. Siapa orang-orang ini? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelima pria dan wanita muda itu membutuhkan ditemani pemimpin Wang dan lainnya. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Bukan Han Ziling yang berbicara, tetapi pemuda yang 7 kali menjadi Raja Dewa. Wang Ziling, Master generasi pertama, lebih baik dari Wang Yiping.
Dia dengan dingin melirik Luming dan melanjutkan, jika kamu tidak memiliki wawasan, jangan membicarakannya dengan santai. Berhati-hatilah untuk menyebabkan bencana bagi dirimu sendiri. Tianjiao itu semua adalah bantuan asing yang diundang oleh pemimpin dan orang lain dari luar. Mereka semuanya berasal dari ras yang kuat dalam daftar ribuan negara dalam kelaparan hebat. Mereka bukan ras biasa, dan mereka setidaknya berada dalam 3.000 teratas. Itu bantuan luar negeri. Luming bergumam, tapi tidak melihat Kiping. Anak laki-laki. Melihat Luming berani mengabaikannya, sinar cahaya dingin melintas di mata Kiping. Dia adalah hari pertama sekolah pedang Fengdu, dan memiliki masa depan yang cerah. Ketika murid sekolah pedang Fengdu melihatnya, siapa yang tidak hormat? Tapi Luming, seorang murid mendadak, berani mengabaikannya. Menurutnya, itu memalukan baginya. Tentu saja, nadanya sendiri tidak baik, memarahi Luming masalah ini, menurutnya, seharusnya begitu. Ya, jika kamu berani mengabaikanku, kamu akan menyesalinya. Kiping mendengus di dalam hatinya, lalu melihat kelima bantuan asing Tianjiao. Dia segera memasang senyum di wajahnya dan bertemu dengannya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, adik kecil Kiping, aku telah bertemu dengan kakak Han, kakak Yan. Sehat. 5 pria dan wanita muda, secara acak, melirik Kiping, sedikit anggun, sama sekali tidak melihat Kiping. Di mata mereka, yang disebut jenius sekolah pedang Fengdu itu lemah. Jika sekte pedang Fengdu tidak menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka, mereka tidak akan datang ke sini. 5 bantuan asing yang dibenci Tianjiao, wajah Kiping masih ditutupi senyuman, mengangguk, seperti budak. Sayang sekali. Han Ziling mendengus dingin, dan wajahnya tidak tampan. Sekolah pedang Fengdu bangga dengan hari pertamanya. Itu memalukan bagi seluruh sekolah pedang Fengdu. Kiping, keluar dari sini. Kepala sekolah Wang tidak bisa melihat ke bawah dan berkata, Tuan, tidak apa-apa. Aku akan menemani saudara Han dan mereka. Kiping memiliki pipi untuk tinggal. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagus yang langka. Selama dia berteman dengan Tianjiao, yang berasal dari keluarga besar ini, dia akan membuat kemajuan besar di masa depan. Melihat ini, pemimpin Wang menjadi hitam. Baiklah. Kata pemimpin Wang, yang menarik perhatian orang. Fakta sumber daya akan diadakan dalam 3 hari. Setiap pasukan akan mengirim 16 Tianjiao untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamulah yang dikirim oleh sekolah pedang Fengdu. Ini semua tentang masa depan. Ini tentang masa depan. Ini tentang pengembangan sumber daya untuk sekolah masa depan. Aku akan mencoba yang terbaik. Han Ziling dan yang lainnya meminumnya. 5 bantuan asing Tianjiao, hanya tatapan ringan, mata, dengan sentuhan jijik dan ejekan. Menurut pendapat mereka, sekolah pedang Fengdu mengandalkan mereka untuk perjanjian sumber daya kali ini. Mengandalkan sekolah pedang Fengdu, hanya Dewa Raja 7. Apa gunanya? Mereka berlima, dengan tingkat kultivasi terendah, semuanya adalah 8 dewa berat. Baiklah ayo. Wang mengumumkan. Kali ini fakta sumber daya diadakan di sebuah planet bernama Hangu. Bintang Hangu, kota aliansi, adalah tempat diadakannya setiap fakta sumber daya. Setelah mereka tiba, masih ada 1 hari sebelum fakta sumber daya dimulai. Mereka tinggal di istana yang luas, tempat sekolah pedang Fengdu ditempatkan di kota Liga. Lake City sangat makmur, Luming dan Han Ziling pertama kali datang, secara alami berputar-putar, pada malam hari, hanya untuk kembali ke tempat tinggal, tetapi diblokir oleh beberapa orang. Ini adalah 5 bantuan asing Tianjiao. Sekarang, Luming sudah tahu dari ras mana 5 bantuan asing Tianjiao ini berasal. 2 di antaranya, dari hati yang suci. Kebangsaan Sengxin menempati urutan 1790 dalam daftar Wanzhou Honghuang. Ada juga 3 orang, dari angsa emas bermata ungu, dalam daftar Wanzhou Honghuang, peringkat 1930. Mereka semua berada dalam 2000 balapan teratas. Mereka terkenal di alam semesta yang luas. Mereka diberkahi dengan bakat etnis yang kuat dan bangga pada diri mereka sendiri. Di antara 5, ada Raja Dewa 8, 3 Dewa 9, dan seorang suci pemuda, kultivasi tingkat kaisar semu. Ini bukan seorang kaisar biasa, tetapi seorang kaisar yang sombong. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, namanya Han Feng. Han Feng menatap Han Ziling, mengungkapkan seberkas cahaya panas. Nona Ziling, kebetulan sekali kita akan minum dan makan malam. Mengapa kita tidak datang bersama? Han Feng Dao, sepasang mata jahat, nakal dalam pemindaian tubuh Han Ziling. Han Ziling sangat cantik, tetapi dia memiliki jiwa kepahlawanan, yang membuat orang memiliki keinginan untuk menaklukkan. Wajah Han Ziling tenggelam dan dia sangat tidak nyaman. Maaf, aku lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat. Jalan Han Ziling. Jelas, ini hanya alasan untuk menyingkirkannya. Apakah Tuhan dan Raja akan mudah lelah? Benar saja, wajah Han Feng suram. Han Ziling, apa maksudmu? Ketika kita bodoh, lelah,
Haha, saudara Feng memintamu untuk makan, adalah untuk memberimu muka, jangan memberi muka tanpa malu. Kau tahu, pemimpinmu, di depan kami, juga sopan. Di pinggir, pemuda berhati suci lainnya minum dingin. Wajah Han Ziling juga sangat mengejutkan, pihak lain adalah kebanggaan ras besar, dia tidak mampu untuk menyinggung. Tapi Han Feng jelas memiliki hati yang buruk untuknya. Dia sama sekali tidak ingin pergi dengan Han Feng, kalau tidak akan lebih berbahaya. Maaf, Nona Ziling telah berjanji untuk pergi makan malam denganku. Kamu terlambat. Lu Ming menyela. Tiba-tiba, beberapa mata dingin, menatap Lu Ming, dengan jijik dan peringatan. Nak, apakah kamu punya masalah dengan otakmu, atau kamu tidak bangga? Keluar dari sini. Pemuda hati kudus lainnya minum dingin. Dan Han Feng, meskipun tidak berbicara, tetapi matanya sangat dingin. Jika kamu adalah orang biasa, saatnya kamu mengenalinya. Tapi Lu Ming tidak menghargainya. Gadis Ziling, ayo pergi. Aku akan memasak dan mentraktirmu sendiri. Lu Ming sama sekali tidak memandang Han Feng dan yang lainnya, tersenyum pada Han Ziling, lalu berjalan menuju pintu. Han Ziling mengerti dan segera mengikuti. Nak, kamu ingin mati. Pemuda lain dari klan Sengxin minum dengan dingin. Kesempatan membunuh dinginnya menghancurkan tubuhnya dan bergegas menuju Lu Ming. Mata Lu Ming dingin dan siap bergerak. Harap tenang, tuan-tuan. Dengan kilasan tubuh, pemimpin Wang muncul dan menghentikan beberapa orang. Dengan kaisar di sana, mereka tidak bisa bergerak. Kepala sekolah Wang, ini adalah murid sekte pedang Fengdu. Betapa sombong dan sombongnya. Cara Han Feng yang dingin dan terpencil. Kepala sekolah Wang tersenyum pahit di hatinya. Tanpa diduga, Lu Ming dan Han Feng saling bertentangan sebelum fakta sumber daya dimulai. Dia tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Subscribe Penatua. Han Feng, dari hati suci, adalah ras kuat peringkat 1790 dalam daftar Wanzu Hong Huang. Selain itu, kultivasinya telah mencapai tingkat kaisar, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia membayar banyak uang untuk mengundangnya ke sini. Secara alami dia tidak berani menyinggung. Namun, Lu Ming, seorang teror dengan bakat tinggi dan kekuatan abnormal, dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Zun oleh Kaisar Wukong. Dia tidak tahu latar belakang apa yang ada di balik sosok seperti itu, yang membuatnya merasa tak terduga. Ini juga sangat berguna untuk perjanjian sumber daya kali ini, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi, dia berada dalam dilema. Puan Han Feng, bisakah kamu melihat wajahku? Biarkan saja, aku akan memberimu hadiah dan menebus kesalahanmu. Akhirnya, kepala sekolah Wang memberi Han Feng kepalan tangan yang besar. Mata Han Feng sedikit menyipit. Kepala sekolah Wang benar-benar menebus kesalahannya demi 5 kali lipat abdi Tuhan, dan jelas melindungi Lu Ming. Apakah lelaki tua ini berhubungan dengan bocah itu, yang merupakan keturunan dari lelaki tua ini? Jika tidak, bagaimana mungkin? Hati Han Feng berubah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu karena bakat Lu Ming terlalu buruk untuk dipertahankan oleh pemimpin Wang. Dia hanya berpikir bahwa Lu Ming ada hubungannya dengan Wang. Ya, karena kepala sekolah Wang telah membuka mulutnya, mari kita lupakan urusan hari ini. Namun, kepala sekolah Wang, orang-orangmu harus mengajar dengan baik. Jangan merasa terlalu baik tentang dirimu dan terlalu sombong. Kalau tidak, kamu tidak tahu caranya mati ketika kamu berjalan di alam semesta yang luas di masa depan. Han Feng memberi pelajaran pada Wang. Dia tahu bahwa jika pemimpin Wang benar-benar berhubungan dengan Lu Ming, dia tidak akan mengizinkannya memindahkan Lu Ming. Hari ini, dia tidak bisa lagi menggerakkan Lu Ming. Dia hanya mengambil beberapa keuntungan dan turun selangkah. Bersenandung. Han Feng melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi. Sebelum pergi, dia menatap Lu Ming dengan dingin. Yang lainnya juga mengikuti Han Feng. Lu Ming tersenyum sesuka hati. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia akan takut pada Han Feng. Bahkan jika dia adalah Tianjiao teratas, dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia tidak takut. Setelah menyapa pemimpin Wang, Lu Ming masuk ke istana. Keesokan harinya, ada lautan manusia di sebuah alun-alun di tengah kota Liga. Hari ini adalah hari di mana fakta sumber daya dari 18 kekuatan kosmik di grup domain T-Hexing diadakan. Banyak orang dari pasukan kecil datang untuk menonton. Di atas alun-alun, deretan kursi batu giok putih, tergantung di udara. Semua kursi giok putih dibagi menjadi 18 wilayah, yang masing-masing mewakili kekuatan. Lu Ming dan yang lainnya, mengikuti pemimpin Wang, duduk di salah satu area. Duduk di sini, dari posisi pemerintah, kamu bisa melihat panorama area luas di bawah. Tampaknya setiap kekuatan mengundang bantuan asing yang mengerikan. Di sekitar pemimpin Wang, ada seorang Taois lama dengan wajah berwibawa. Kepala sekolah Wang mengangguk, dan wajahnya bermartabat. Dia melirik ke segala arah dan dengan hati-hati melihat pemuda dari 18 pasukan lainnya. Menilai dari nafas kehidupan,
mudah untuk mengatakan bahwa beberapa anak muda berasal dari ras yang kuat, dan pencapaian mereka sangat mendalam. Mereka semua adalah bantuan asing. Kali ini, sulit. Beberapa pasukan bahkan mengundang Tianjiao dari ratusan ras teratas. Aku mendengar bahwa beberapa Tianjiao sangat kuat. Meskipun mereka adalah pencapaian kaisar, mereka dapat melawan kaisar. Seorang tetua dari sekte pedang Fengdu menghela nafas. Ya, aku pernah mendengarnya, tapi kami tidak peduli dengan beberapa kekuatan teratas. Kami hanya tidak tahu seberapa kuat bantuan asing dari Aula Darah Hitam dan Sekte Penyihir Putih. Orang tua lain. Jika ada terlalu banyak kekuatan, sekolah pedang Fengdu tidak memikirkannya. Mereka tidak bisa bersaing. Tujuan mereka adalah masuk 10 besar. Selama mereka masuk 10 besar, mereka bisa mendapatkan beberapa planet sumber daya yang bagus. Di masa depan, kekuatan keseluruhan sekolah pedang Fengdu dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, mereka fokus pada beberapa pesaing, seperti Aula Darah Hitam dan Kultus Penyihir Putih, tetapi mereka tertarik pada 10 besar. Orang-orang dari sekolah pedang Fengdu saling memandang, dan yang lain juga saling memandang untuk mengamati bantuan asing yang diundang oleh pihak lain. Mereka semua tahu kebanggaan lokal dari kekuatan besar. Kali ini, variabelnya berasal dari bantuan luar negeri. Mereka yang meminta bantuan luar negeri yang kuat akan mendapatkan tempat yang baik. Daerah di utara milik Sekte Tianhong. Agama Tianhong adalah kekuatan pertama yang layak untuk kelompok domain bintang laut besi, dengan kekuatan yang kuat. Mereka duduk di kursi giok putih satu persatu, dengan wajah percaya diri. Mereka memiliki modal percaya diri. Mereka tidak hanya bangga dengan tanah air mereka, tetapi juga kuat dalam kekuatan. Kali ini, bantuan asing benar-benar mengerikan. Kali ini, mereka mengundang Ziying. Apa kekuatan kebangsaan Ziying? Feng Huang Wanzu peringkat 99, dan mereka mengundang Tianjiao kali ini. Kekuatannya sangat mengerikan, tingkat kaisar semu, bisa bertarung dengan kaisar, itu hanyalah abnormal yang kuat. Tempat pertama kali ini harus menjadi milik mereka lagi. Pasukan lain, bisakah kita mengundang Tianjiao dari 100 kelompok etnis teratas? Menertawakan. Pada saat ini, seorang lelaki tua terbang dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga pemimpin Sekte Tianhong. Kepala Sekte Tianhong tiba-tiba mengubah wajahnya dan berdiri dari kursinya, menarik perhatian kekuatan lain. Tetapi Tianhong sama sekali tidak memperhatikannya, dan berkata kepada lelaki tua itu, apakah kamu benar-benar membicarakannya? Benar saja, hampir sampai. Kata orang tua itu. Mengapa pria itu tiba-tiba datang ke sini? Ayo, ayo pergi. Pemimpin Sekte Tianhong Lian sibuk membawa beberapa tetua dan terbang menjauh. Orang lain, orang yang berkuasa, penasaran. Apa yang bisa membuat Tuan Tianhong pergi dengan tergesa-gesa? Apa yang telah terjadi? Orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Pemimpin Tianhong dan yang lainnya bola-balik. Tetapi ketika mereka kembali, ada beberapa lagi. Salah satunya, memakai jubah putih, memakai topi, dengan kain kasa putih menggantung di pinggir topi, menyelimuti tubuh dan penampilannya. Namun, sekilas banyak orang dapat melihat bahwa orang ini adalah seorang wanita. Di belakangnya ada dua pria berpakaian seperti wanita itu, tapi mereka tidak berkulit putih, melainkan berkulit hitam. Aku melihat pemimpin Tianhong dengan hati-hati menemani wanita berjubah putih, setengah tubuh di belakang, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Kerumunan saling memandang. Siapa orang ini? Permukaan kartu yang sangat besar sehingga pemimpin Tianhong dapat bertemu langsung dengannya, dan dia sangat hormat. Kamu tidak perlu memikirkannya, sebagian besar orang memiliki masa depan yang cerah. Entah mereka senior yang sangat kuat, atau mereka adalah makhluk luar biasa dengan latar belakang identitas yang besar. Banyak orang kuat di alam dewa, dengan kesadaran spiritual mereka, ingin menjelajahi kultivasi orang-orang ini, tetapi mereka dibuang oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Wajah mereka sangat berubah sehingga mereka tidak berani mencoba lagi. Tuan Tianhong dengan hormat meminta ketiga pria itu untuk duduk di kursi batu giok putih. Kemudian dia melangkah keluar dari langit dan datang ke langit di atas alun-alun. Kali ini, dia memimpin Fakta Sumber Daya. Subscribe Penatua. Nah, sekarang kita semua di sini, mari kita mulai Fakta Sumber Daya. Aturannya, seperti yang kita semua tahu, sama seperti sebelumnya. Setiap angkatan mengirim 16 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, yang dibagi menjadi 2 putaran secara total. Menurut sistem poin akumulasi, setelah 2 putaran, kekuatan mana yang memiliki akumulasi poin tertinggi adalah yang pertama, dan peringkatnya sesuai dengan poin. Di babak pertama, kami bertarung untuk tim, tetapi bukan untuk kompetisi tim, tetapi untuk tim memasuki ruang arai untuk berburu hewan liar dan mendapatkan poin. Babak kedua adalah pertarungan arena klasik. Diputuskan dengan undian, lebih baik menghitung poin sesuai dengan peringkat kekuatan utama. Nah, semua yang akan bertarung sekarang, silakan datang dan aku akan mencatatnya. Pemimpin Tianhong mengumumkan aturannya secara singkat.
Adapun aturan khusus, orang sudah tahu sejak lama. Lu Ming, Han Ziling, dan yang lainnya bangkit dan melangkah ke depan. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari kekuatan lain. Setiap angkatan beranggotakan 16 orang. Semuanya adalah pria dan wanita muda. Ada yang acuh tak acuh, ada yang sombong, dan sebagainya. Di seberang Lu Ming, Tian Jiao yang kuat sedang melihat mereka. Kekuatan ini adalah aula darah hitam. Orang-orang di aula darah hitam menyapu mata mereka beberapa kali, dan akhirnya jatuh pada Lu Ming. Hehe, Sekte Pedang Fengdu, bahkan orang-orang Shen Jun Wuhong telah dikirim. Apakah ini tidak ada yang mengirim? Pasti tidak ada. Berapa banyak Tian Jiao yang ada di Sekte Pedang Fengdu? Dan dengan kekuatan mereka, berapa banyak bantuan asing yang bisa mereka undang? Sayang sekali. Dikatakan bahwa sekolah pedang Fengdu ambisius dan ingin masuk 10 besar. Benar-benar mimpi untuk menjadi begitu kuat. Jangan menghitung mundur. Aula darah hitam mencibir beberapa Tian Jiao, mereka tidak menekan suara mereka sendiri, jelas menyebar, banyak orang mendengar. Beberapa kekuatan lain memandang Lu Ming dengan jijik. God King 5 berat, benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Hal ini membuat sekte pedang Tian Jiao dari Fengdu lainnya tersipu dan merasa tercela. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpin. Memalukan bagi kita untuk membiarkan pemborosan ini berpartisipasi dalam perjanjian sumber daya. Hari pertama sekolah pedang Fengdu terasa angkuh dan dingin. Dia sangat tidak bahagia. Yaitu, beberapa orang lain dari sekte pedang Fengdu dengan cepat bergema. Namun, wajah Lu Ming tetap tenang. Semua ini dilakukan dengan sengaja. Jika dia tidak melepaskan nafasnya, orang-orang ini tidak dapat merasakan kultivasinya sama sekali. Dia dengan sengaja melepaskan nafas, biarkan orang-orang ini merasa, biarkan orang-orang ini memandang rendah. Orang-orang ini membencinya, dan kemudian dia bertindak lebih baik. Awalnya penampilannya terlalu mempesona, tapi dia akan diincar. Pemimpin kultus Tianhong mengeluarkan kartu giok, yang bersinar dan menyinari semua orang. Dengan cara ini, napas mereka direkam. Tidak mungkin mengubah orang di tengah jalan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Master Tianhong membuat total 18 plat susunan dan terbang ke langit. 18 kartu susunan, masing-masing mengambang di satu sisi, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, dan kemudian dengan plat susunan sebagai pusatnya, pusaran gelap muncul. Ini adalah lorong luar angkasa. Nah, di babak pertama, setiap kekuatan memasuki ruang larik. 18 ruang larik itu sama, dan kekuatan hewan liar di dalamnya hampir sama. Tujuan kamu masuk adalah untuk berburu dan membunuh hewan liar dan temukan inti kristal di dalam hewan liar dan keluarkan mereka. Tapi aku beritahu kamu, tidak semua hewan liar memiliki inti kristal. Nyatanya, hanya ada sedikit binatang buas dengan inti kristal, dan ada 3 jenis inti kristal. Salah satunya adalah inti kristal hitam, yang bernilai integral. Satu adalah inti perak, bernilai 10 poin, yang lainnya adalah inti kristal emas, bernilai 100 poin. Waktunya 3 hari. Setelah 3 hari, kamu akan dikirim secara otomatis, dan total poin setiap faksi akan dihitung. Masuk. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong. Sua-sua, sua-sua, sua-sua. Lu Ming, Han Ziling dan yang lainnya juga bergegas ke pusaran air dan menghilang. Semua kekuatan besar para dewa, hanya bisa yakin untuk menunggu. Ini adalah kontes di kalangan generasi muda. Mereka tidak bisa ikut campur dan hanya bisa berdoa dalam hati agar pihak mereka sendiri bisa mendapatkan hasil yang baik. Lu Ming bergegas ke pusaran air. Saat berikutnya, dia muncul di dataran. Di tepi, Han Ziling, Qiping, Wang Changke, dan Han Feng bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, dan kemana harus pergi dulu? Seorang murid sekte pedang Fengdu bertanya. Sangat mudah untuk berburu binatang liar, tetapi tidak banyak inti kristal di dalamnya. Tidak mudah mendapatkan inti kristal. Mereka harus merencanakan dengan baik. Bagaimana bertindak? Mudah, tindakan terpisah. Itu Han Feng. Operasi terpisah. Kepala sekolah memperingatkan bahwa hewan liar di daerah ini sangat cepat. Kita perlu mengepung mereka untuk berburu lebih cepat. Jika dipisahkan, efisiensinya akan sangat berkurang. Jalan Han Ziling. Bersama, hehe, dengan kekuatanmu. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan bergandengan tangan denganmu, itu hanya akan menghalangi kami. Pada saat itu, efisiensinya akan lebih rendah. Apakah kamu mengerti? Han Feng mencibir dengan jijik. Kamu. Wajah Han Ziling memerah. Bagus, terutama Muyun. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, kita hanya akan menghalangi. Ayo bergerak secara terpisah. Qiping mengikuti, matanya berbinar, dan dia sepertinya punya ide buruk. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya ke Han Feng dan menyanjungnya di wajahnya. Dia berkata, Tuan Muda Han, aku pikir itu tidak tepat untuk Muyun. Orang lain dapat mengikutinya. Berapa banyak yang bisa membantu? Puan Han Feng, mengapa kamu tidak membawa mereka? Yah,
Tidak apa-apa, itu saja. Muyun, kamu bisa bertindak sendiri. Han Feng memandang Lu Ming dengan cara yang ringan. Bagaimana kamu bisa membiarkan saudaramu bertindak sendiri? Kami membutuhkan kekuatan tempur saudaramu. Han Ziling berkata dengan suara keras. Butuh kekuatannya. Hahaha, Raja Dewa Lima. Haha. Han Feng dan Kiping tertawa menghina. Nona Ziling, tidak apa-apa bagiku untuk bertindak sendiri. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Dia tidak peduli. Dia berjanji bahwa pemimpin Wang akan melakukan yang terbaik. Satu orang juga merupakan tindakan, dan banyak orang juga merupakan tindakan. Dia memiliki hati nurani yang bersih, tetapi dia tidak peduli hasil seperti apa yang bisa dia capai. Kakakmu, aku akan bersamamu. Jalan Han Ziling sampai ke Lu Ming. Tidak, kamu harus bersama kami. Kali ini, aku kaptennya. Han Feng minum dengan dingin, menunjukkan cahaya kecemburuan di matanya. Kemarin, dia mengundang Han Ziling untuk makan malam, tetapi Han Ziling menolak untuk mengikuti Lu Ming. Sekarang, dia harus mengikuti Lu Ming lagi, yang membuatnya marah. Lu Ming, hal apa yang bisa kamu bandingkan dengan dia? Subscribe Penatua. Bersenandung. Han Ziling bersenandung dengan dingin. Itu benar, kali ini, Han Feng memang kaptennya. Karena kultivasinya adalah yang tertinggi dan dia telah mencapai kerajaan semu, pemimpin Wang memberikan posisi kapten kepada Han Feng. Biarkan dia menyatukan tata letak. Tapi dia bisa mengabaikan tuntutan Han Feng yang tidak masuk akal. Ayo pergi. Lu Ming mengucapkan sepatah kata, berbalik dan melangkah pergi. Han Ziling mengikuti Lu Ming dan menghilang di kedalaman dataran. Sungguh bersulang, tidak ada makanan, tidak ada penalti. Mata Han Feng berbinar karena pembunuhan. Kakak Han, apakah kamu ingin aku pergi dan memberi pelajaran pada Muyun? Jalan Kiping. Tidak untuk saat ini, aku akan membuatnya terlihat bagus setelah kompetisi selesai. Han Feng dingin mengucapkan sepatah kata, dan kemudian muncul di tangan susunan piring. Setiap faksi memiliki pelat susunan, yang dapat merasakan hewan liar dalam 100.000 li. Apakah ada inti kristal atau tidak, anak laki-laki itu pergi sendirian tanpa pelat susunan dan berburu hewan liar secara acak. Sama seperti orang buta, dia hanya bisa mendapatkan keberuntungan, dan tidak ada panen sama sekali. Saat dia keluar, dia bisa dipermalukan. Han Feng mencibir. Ya, setiap faksi memiliki disarray seperti itu. Tujuannya adalah untuk membuatnya sedikit lebih mudah untuk mendapatkan inti kristal. Hanya ada satu disarray. Itu tergantung pada bagaimana kekuatan besar menggunakannya. Kepala sekolah Wang, berikan pelat susunan ini ke Han Feng untuk diamankan. Lu Ming tidak tahu bahwa ada susunan seperti itu. Hei, hei. Kiping mencibir 2 kali. Han Feng melihat piringan array dengan hati-hati dan berkata, di sebelah kiri, ada reaksi inti kristal di sana. Bentuk tubuh berkedip, Han Feng dan yang lainnya, terbang ke kiri depan. Lu Ming dan Han Ziling bergerak maju ke kanan. Dunia array ini sangat luas. Itu disempurnakan oleh utusan Tiangong di masa lalu. Itu khusus digunakan untuk uji coba perbandingan aliansi sumber daya di antara kekuatan utama dalam kelompok wilayah bintang laut besi. Di sini, ada semua jenis binatang buas, tetapi binatang buas ini terbentuk oleh formasi. Hanya inti kristal di beberapa binatang buas yang merupakan entitas. Itu juga dipadatkan oleh susunan yang menyerap energi langit dan bumi. Itu bisa dibawa keluar. Selain itu, ia memiliki tanda yang unik, yang membuat orang tidak dapat menipu terlebih dahulu. Lu Ming dan Han Ziling terbang puluhan ribu mil di dataran luas. Mengaum. Di dataran, sekelompok singa padang rumput mengaum ke arah daratan, dan mereka bergegas menuju daratan, dan jumlahnya lebih dari 100. Lu Ming merasakan bahwa sebagian besar pencapaian singa padang rumput ini ada di Senjun Liuzong, dan beberapa mencapai tingkat ke-7 Senjun. Jika kamu ingin berburu singa padang rumput ini, sangat sulit, apalagi mendapatkan inti kristal. Oleh karena itu, Kiping, Han Feng, dan talenta lainnya berpikir bahwa Lu Ming dan Han Ziling tidak dapat memperoleh banyak inti kristal sama sekali. Untungnya, mereka bisa mendapatkan beberapa potong, yang bagus. Singa padang rumput, sangat cepat, datang dan pergi seperti angin, dalam sekejap, muncul di depan Lu Ming dan tubuh mereka. Wah, wah. Han Ziling belum melakukannya, tapi Lu Ming melambaikan tangannya untuk mengaktifkan rahasia pedang di dalam sel. Ratusan lampu pedang meledak dan memotong singa padang rumput ini. Bang bang bang. Cahaya pedang terpotong, semua singa padang rumput, tubuhnya langsung meledak, menjadi energi menghilang. Tidak ada inti kristal. Mata Lu Ming menyapu, dan dia kecewa. Setelah membunuh lebih dari 100 singa padang rumput, tidak ditemukan inti kristal, bahkan tingkat rendah. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan inti kristal. Kiping dan Han Feng berpandangan sempit. Jika kita bekerja sama dengan saudaramu, kami Sekte Pedang Fengdu pasti akan mendapatkan banyak inti kristal.
Saat kita keluar, aku akan memberitahu mereka kepada pemimpin. Han Ziling menggertakkan giginya. Melihat kekuatan Luming, dia semakin marah. Luming tersenyum dan melanjutkan. Selanjutnya, mereka bertemu dengan beberapa kelompok singa padang rumput. Setelah dibunuh, mereka tetap tidak mendapatkan inti kristal. Segera, mereka melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil. Gaga-gaga. Di langit, sejumlah besar burung raksasa terbang. Burung-burung raksasa ini, berwarna biru, terbungkus angin, kecepatannya luar biasa. Begitu banyak, seharusnya ada inti. Mata Luming berkilat. Ada ribuan dari mereka, tentu saja. Dan nafasnya kuat, yang terlemah adalah Raja Dewa 6 berat, yang terkuat, ada Raja Dewa 9 keberadaan yang berat. Jumlahnya sangat besar, belum lagi Raja Dewa 5 dan 6. Bahkan jika Kaisar bertemu, dia hanya bisa melarikan diri, jika tidak, dia akan dikelilingi oleh kelompok besar burung raksasa biru ini dan mati. Tapi untuk Luming, itu bukan apa-apa. Semakin banyak hewan liar yang kamu temui, semakin baik. Tanpa pertimbangan apapun, Luming langsung bergegas dan mulai membunuh. Dia seperti harimau ke dalam domba, sangat ganas, setiap gerakan memiliki sejumlah besar burung biru yang terbunuh. Tidak peduli 6, 7, atau 8 atau 9, itu bukan musuh kesatuannya. Gaga-gaga. Burung-burung raksasa biru ini minum, melambai-lambaikan sayapnya, dan menebas Luming dengan bilah tajam berwarna hijau. Namun, Luming tidak mengelak atau mengelak. Selama serangan ini menimpanya, dia tidak melakukan apa-apa dan tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali. Segera, ribuan burung raksasa biru dibunuh oleh Luming. Itu. Mata Luming tiba-tiba cerah. Di udara, ada 2 inti kristal hitam yang tersuspensi. Setiap nukleus, seukuran kelengkeng, diledakkan dari beberapa burung raksasa biru yang dibunuh oleh Luming. Dalam sekejap, dia meraih 2 inti hitam di tangannya. Terakhir, kami mendapatkan 2 inti kristal hitam, yang bernilai 2 poin. Singkirkan inti kristal hitam, Luming terus bertarung. Han Ziling, yang hampir tidak bisa ikut campur, hanya bisa berburu beberapa burung raksasa biru di tepian. Segera, lebih dari separuh burung raksasa biru itu terbunuh, dan sisanya melarikan diri ke segala arah. Luming mengejarnya. Sel-sel tubuh Luming, menjadi sejumlah besar seni rahasia kelas kecepatan, meledak bersama, kecepatannya luar biasa. Aku melihat dia terus berkedip, setiap berkedip, ada burung raksasa biru yang terbunuh, jatuh di tempat. Tak lama kemudian, sebagian besar burung raksasa biru terbunuh dan diubah menjadi energi. Luming sudah mendapatkan 6 inti kristal hitam di tangannya. Sepertinya kita masih perlu menemukan banyak hewan liar untuk mendapatkan inti kristal yang lebih baik. Luming berpikir. Kemudian, dia dan Han Ziling pergi dari sini untuk mencari sejumlah besar hewan liar. Suatu hari kemudian, mereka tidak mendapatkan lagi. Mereka mendapatkan 30 inti hitam, tapi tidak ada yang perak dan emas. Pada hari ini, mereka meninggalkan padang rumput dan tiba di hutan pegunungan liar. Gemuruh. Di hutan pegunungan, terdengar suara gemuruh yang konstan. Ada banyak hewan liar, jadi bunuh mereka satu persatu. Itu tergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan beberapa inti kristal. Aku tetap mencoba yang terbaik. Pikir Luming, lalu bergegas menuruni hutan pegunungan, sampai ke seberang. Di sini, tidak hanya hewan liar Senjun Jeoshong, tetapi juga hewan liar tingkat kuasi kaisar, yang semuanya dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh lebih dari selusin hewan liar tingkat kaisar semu, Luming akhirnya mendapatkan inti kristal perak. Subscribe Penatua. Inti perak, bernilai 10 poin, tetapi kemungkinan terjadinya ini sangat kecil. Setelah membunuh lebih dari selusin hewan liar tingkat kuasi kaisar, mereka mendapatkannya. Jadi sepertinya inti kristal emas hanya bisa didapat dengan membunuh binatang buas di kerajaan Tuhan dan kaisar. Ada beberapa orang yang bisa membunuh binatang buas di kerajaan Tuhan. Secara alami, Luming tidak akan berusaha keras untuk berburu binatang liar di Shenhuangjing. Luming terus berburu di pegunungan dan hutan. Adapun Han Ziling, penanaman 6 tingkat Senjun tidak membantu, bahkan jika kekuatan tempurnya bagus dan dapat dibandingkan dengan 7 tingkat Senjun. Segera, 3 hari berlalu dan waktunya habis. Luming mendapat total 100 inti hitam dan 5 perak, dengan total skor 150 poin. Han Ziling, bagaimanapun, hanya mendapatkan 2 inti kristal hitam yang malang. Melihat 2 inti kristal hitam yang malang di tangannya, wajah cantik Han Ziling memerah. Bersenandung. Pada saat ini, ruang bergetar, dan sebuah kekuatan bekerja pada Luming dan Han Ziling. Ketika saatnya tiba, kekuatan arai di ruang arai akan mengirimkannya. Space Flash, saat berikutnya, Luming dan Han Ziling kembali muncul di alun-alun kota Liga di atas. Sekilas, menemukan bahwa Han Feng, Qiping dan lainnya juga muncul di sekitar. Han Feng, Qiping dan yang lainnya menyapu Luming dengan sangat meremehkan.
Ayo pergi dan berikan inti kristal kepada pemimpin Wang. Han Feng memimpin dalam membuka mulutnya, dan kemudian pergi ke kepala Wang. Pemimpin Wang dengan cepat terbang. Bagaimana panennya? Cara yang dinantikan oleh pemimpin Wang. Tidak buruk. Kata Han Feng, lambaian tangan, sebongkah inti kristal terbang keluar. Total 360 inti hitam dan 6 inti perak. Han Feng Dao. 360 hitam dan 6 inti perak berjumlah 420 poin. Adapun inti kristal emas, Han Feng dan yang lainnya tidak bisa memburunya. Hanya hewan liar di tanah suci yang memilikinya. Bahkan inti perak pun sulit didapat. Misalnya, Han Feng dan lainnya. Prestasi Han Feng dipangkat kaisar menjadi kaisar, bagaimanapun, dia adalah pria arogan berpangkat tinggi dengan kekuatan bertarung yang kuat, tetapi dia dapat membunuh kaisar biasa Zuo. Selain itu, klan Hati Suci dan klan Angsa Emas Mata Ungu memiliki 3 dewa dan raja, dan kekuatan bertarung mereka hampir tidak dapat bersaing dengan kaisar. Adapun orang lain, tidak ada cara untuk menjadi kaisar. Rata-rata, hanya selusin hewan liar yang dapat menghasilkan inti kristal perak, sehingga mereka dapat memperoleh 6 inti perak, yang lumayan. Sedikit sekali. Wajah Wang agak berat. Hasil ini bukan yang dia inginkan. Namun, dia tahu bahwa tidak sulit untuk memburu kaisar dengan kekuatan tempur Han Feng dan Lu Ming. Inti kristal perak seharusnya tidak hanya terdiri dari 6 bagian. Apa yang sedang terjadi? Hasil ini, sudah dianggap bagus, lagi pula, benar-benar bisa membunuh kaisar, aku sendiri, bisa mendapatkan 6 inti kristal perak, bagus. Melihat kepala sekolah Wang tampak sedikit tidak senang, wajah Han Feng tenggelam dan berkata dengan dingin. Hanya satu yang bisa membunuh kaisar. Pemimpin Wang tertegun. Tidak bisakah Lu Ming melakukan hal yang sama? Apakah Lu Ming tidak bergerak? Mata pemimpin Wang tidak bisa tidak menatap Lu Ming. Kepala sekolah, Han Feng dan mereka tidak ingin aku dan Mu Yun bersama. Kami bertindak sendiri. Han Ziling dengan cepat menjelaskan. Jangan bertindak sendirian. Ketika pemimpin Wang mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Lu Ming begitu kuat sehingga dia dipisahkan oleh Han Feng dan bertindak sendiri. Tidak heran panennya sangat kecil. Brengsek. Jika kami mengetahui hal ini, kami seharusnya memberitahu Han Feng, Qiping, dan yang lainnya tentang kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya dan membiarkan mereka bekerja sama dengan baik. Mereka berdua sia-sia, bersama kita, juga menghalangi. Jika mereka benar-benar bergabung dengan kita, kita mungkin tidak mendapatkan banyak poin. Han Feng kemudian berkata, dan akhirnya beberapa tidak sabar kepada Lu Ming, mereka berkata, oke, maukah kamu mengeluarkan inti kristal? Apakah kamu memilikinya atau tidak? Mungkin kamu tidak mendapatkan sebagian darinya. Inti kristal hitam tidak begitu bagus untuk didapatkan. Kamu perlu berburu banyak binatang liar untuk mendapatkannya. Binatang terlemah di dunia susunan hampir semuanya adalah 6 binatang yang berat. Lu Ming dan Han Ziling, Raja Dewa 5 berat, Raja Dewa 6, menghadapi sejumlah besar hewan liar, dapat menyelamatkan hidup mereka, meskipun baik, masih ingin mendapatkan inti kristal. Dia menatap Lu Ming dengan mencibir, menunggu untuk melihat lelucon Lu Ming. Dia tidak membiarkan Lu Ming bertindak dengan mereka sebelumnya. Bukankah itu hanya untuk adegan ini? Mu Yun, berapa banyak inti kristal yang kamu miliki? Jangan serahkan dulu, jangan khawatir. Dengan prestasimu, kami tidak akan berharap terlalu banyak darimu. Jika kamu bisa mendapatkan 1 poin, kamu bisa dihitung sebagai 1 poin. Cepat, Qiping juga mendesaknya untuk melihat lelucon Lu Ming sehingga dia bisa menertawakannya di depan umum. Jika kamu ingin melihatnya, perhatikan baik-baik. Lu Ming jalan ringan, dan kemudian muncul di tangan sebuah cincin penyimpanan. Ini benar-benar efek sentuhan. Kamu masih menggunakan cincin penyimpanan. Ada banyak potongan seperti ini, haha. Qiping membuat ejekan. Saat berikutnya, dia diam, matanya membelalak dan mulutnya terbuka. Karena sepotong inti kristal hitam, dari cincin penyimpanan Lu Ming, terbang keluar. Sebanyak 102 yuan. 2 inti kristal hitam Han Ziling juga ditempatkan bersama dengan Lu Ming. Qiping, Han Feng dan yang lainnya hampir menggigit lidah mereka. Bagaimana Lu Ming bisa mendapatkan begitu banyak inti kristal? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan kultivasinya? Mereka merasa otak mereka tidak bisa berputar sekaligus. Tetapi saat berikutnya, mata mereka hampir meledak, karena cincin penyimpanan, dan terbang keluar dari 5 inti kristal, 5 inti kristal perak, sangat menyilaukan. Pemimpin, kami hanya mendapat 152 poin, yang memalukan bagi sekolah pedang Fengdu. Berikan pada Tuan Lu Jingning. Dia secara khusus menempatkan 3 kata, 2 orang, dengan sangat serius. Wajah Han Feng, Qiping dan orang lain, Sua, menjadi merah. Lu Ming dan 2 orang mereka, tetapi juga Raja Dewa 5 berat, Raja Dewa 6, keduanya memperoleh 152 poin. Namun,
14 dari mereka, terutama 5 bantuan asing Tianjiao, memiliki prestasi terburuk. Semuanya adalah 8 dewa berat, dan Han Feng adalah kaisar yang akan datang. Dengan banyaknya mereka hanya mendapat 420 poin. Bukankah itu pemborosan? Api. Amarah. Han Feng merasakan amarah di tubuhnya, yang akan meledak. Tidak mungkin. Kamu benar-benar pemborosan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak inti kristal dan 5 inti kristal perak? Tidak mungkin. Han Feng mengaum dan menatap Lu Ming. Tentu saja, itu dari berburu hewan liar. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Lu Ming melirik Han Feng sesuka hati dan berkata, dari berburu hewan liar, omong kosong, sangat tidak mungkin mengandalkan 5 tingkat kultivasi kamu. Wajah Han Feng suram dan penuh dengan pembunuhan. Menatap Lu Ming, dia berkata, bagaimana kamu mendapatkannya? Subscribe Penatua. Katak di dasar sumur. Lu Ming berkata dengan ringan, mengabaikan Han Feng. Singkatnya, Han Feng dan Kiping hampir meledakkan paru-paru mereka. Jika bukan karena pria besar seperti Wang, mereka pasti sudah mulai melawan Lu Ming dan yang lainnya. Apakah kamu benar-benar mengira kamu mendapatkannya dari berburu binatang buas? Siapa yang akan mempercayainya? Orang yang mempercayainya, orang bodoh, pasti beruntung mendapatkannya melalui suatu cara yang tidak kita ketahui. Akhirnya, Han Feng mendengus. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Lu Ming mendapatkannya dari berburu binatang buas, terutama inti kristal perak. Dia tahu betapa langka inti perak itu. Rata-rata, dibutuhkan lebih dari selusin hewan liar kuasi kekaisaran untuk mendapatkan inti kristal perak. Lebih dari selusin dari mereka bekerja sama untuk mendapatkan 6 inti perak. Lu Ming dan Han Ziling bisa mendapatkan 5 yuan. Bukankah dikatakan bahwa Lu Ming dan Han Ziling dapat berburu dan membunuh lebih dari lusinan hewan liar kuasi kekaisaran? Ini benar-benar mustahil. Belum lagi Sekte Pedang Fengdu, bahkan klan hati suci mereka tidak memiliki Tianjiao yang begitu kuat, dan dapat berburu dan membunuh begitu banyak kaisar semu dengan 5 atau 6 dewa. Oleh karena itu, kemungkinan ini dapat dikesampingkan. Dia memperkirakan bahwa Lu Ming dan Han Ziling beruntung mendapatkan begitu banyak inti melalui cara yang tidak dia mengerti. Yah, itu saja, kamu akan beristirahat dan bersiap untuk putaran kedua kompetisi. Pemimpin Wang mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Ming dan Han Feng melanjutkan. Tapi dia sangat kesal, tidak senang dengan Han Feng. Jika Han Feng dan Lu Ming bersama, mereka akan mendapat lebih banyak poin. Fakta sumber daya adalah menghitung skor total dari 2 putaran sebelum dan sesudah statistik, dan memeringkatnya berdasarkan skor total. Semakin tinggi skor total, semakin tinggi peringkatnya. Tentu saja, kepala sekolah Wang tidak senang di permukaan, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya. Lagi pula, Han Feng dan timnya akan memainkan babak kedua. Nah, pemimpin pasukan utama, ambil inti kristal dan hitung. Suara pemimpin Sekte Tianhong datang. Tuan Wang mengumpulkan inti kristal dan pergi membuat statistik. 18 gaya, bergiliran menghasilkan statistik inti kristal. Yang pertama dimulai dengan Sekte Tianhong. Semua orang melihat sesepuh Sekte Tianhong, karena inti kristal yang diperoleh Sekte Tianhong ada di sesepuh ini. Semua orang ingin tahu berapa banyak inti kristal yang bisa didapat agama Tianhong. Tetua Sekte Tianhong tidak memiliki ekspresi. Dengan lambaian tangannya, dia terbang satu persatu. Semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, menusuk mata semua orang yang tiba-tiba menatap, jantung berdegup kencang beberapa kali. Inti emas. Di tangan Sekte Tianhong, ada inti kristal emas. Siapapun yang mengetahui cerita di dalamnya tahu apa yang dilambangkan oleh inti emas. Artinya, kamu harus membunuh binatang buas yang setara dengan alam dewa untuk mendapatkan inti kristal emas. Dan aku khawatir jika kamu membunuh lebih dari 1, kamu bisa mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa, di antara peserta Sekte Tianhong, ada keberadaan yang mampu membunuh Kaisar Dewa. Orang tidak bisa tidak berpikir bahwa Sekte Tianhong telah mengundang Tianjiao dari Ziying, ras kuat peringkat 99 dalam daftar Wan Zhu Hong Huang. Jelas, inilah yang telah dilakukan Tianjiao berkebangsaan Ziying. Sama sekali tidak ada Tianjiao yang begitu kuat dalam ajaran Tianhong. Mengerikan bisa membunuh Kaisar para Dewa. Kali ini, Sekte Tianhong yang memenangkan tempat pertama. Sulit untuk mengatakan, aku tidak tahu apakah pasukan lain telah mengundang bantuan asing yang begitu kuat, tetapi menurut skor total, kekuatan keseluruhan Sekte Tianhong memang lebih kuat. Ada banyak diskusi. Banyak anak muda yang bangga pada diri mereka sendiri, dan wajah mereka putih dan bermartabat. Dalam hati, diam-diam aku memutuskan bahwa jika aku bertemu dengan orang Inggris ungu di kompetisi putaran kedua, aku akan menyerah dengan cepat. Hanya ada sedikit kekuatan, dan beberapa orang terlihat seperti biasa. Menarik. Mata Lu Ming cerah, menunjukkan niat perang. Dia tidak tertarik dengan fakta sumber daya karena tidak ada lawan yang bisa membuatnya serius. Misalnya, arus Han Feng tampaknya kuat,
tetapi Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan Han Feng dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan Han Feng kuat, itu tidak cukup kuat untuk melintasi alam besar untuk melawan Kaisar. Tapi sekarang, Lu Ming tertarik. Sekarang, Lu Ming hanya selangkah lagi dari Shen Jun Liuzong. Jika lawan yang kuat memberinya tekanan yang kuat, dia mungkin dapat merangsang potensinya dan melakukan terobosan dengan satu pukulan. Segera, statistik integral dari ajaran Tianhong keluar. Ini 1200 poin. Sekte Pedang Fengdu kurang dari setengah Sekte Tianhong. Ini juga membuat wajah beberapa kekuatan lain yang tertarik untuk memperebutkan tempat pertama menjadi sedikit bermartabat. Belakangan, kekuatan lain mulai dihitung. Pada akhirnya, Tianhong Jiao mendapat poin terbanyak dan menempati peringkat pertama. Salah satu pasukan peringkat kedua mencetak lebih dari 1100 poin, hampir 100 poin lebih sedikit dari Sekte Tianhong. Dan Sekolah Pedang Fengdu, kali ini di luar dugaan banyak kekuatan, putaran pertama poin, peringkat ke-10, dan meletakkan aula darah hitam lawan lama. Brengsek. Beberapa ahli di aula darah hitam sangat kesal. Bagaimanapun, kita masih lebih rendah 50 poin dari mereka. Di babak pertama, kita mengandalkan keberuntungan. Mungkin mereka beruntung, tapi di babak kedua, kita akan dengan mudah menekan mereka. Di Istana Darah Hitam, seorang pemuda dengan unicorn berdarah di kepalanya. Orang ini adalah Balai Darah Hitam untuk mengundang bantuan asing dari ras Tianjiao yang kuat. Ya, putaran kedua tergantung keponakanmu. Kepala aula darah hitam menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Itu dari darah bangsawan orang Wei. Suku semut darah, daftar Wanzu Hong Huang, peringkat 566, berkali-kali lebih kuat dari klan Sengxin. Kali ini, dia membayar mahal untuk mengundang larangan Wei. Tujuannya adalah untuk masuk ke 10 besar atau bahkan lebih tinggi. Memikirkan kekuatan Wei Ban, dia merasa lega. Dia telah melihat gerakan Wei Ban dengan matanya sendiri. Meskipun dia hanya berada di ranah Kaisar Semu, dia melakukan pertempuran sengit dengan orang kuat yang menghormati Kaisar, dan hanya dikalahkan setelah selusin gerakan. Secara umum, Kaisar yang akan datang, di hadapan Kaisar Ilahi, hanya disiksa dan dibunuh. Kaisar Tuhan dapat membunuh sejumlah besar Kaisar. Sungguh menakjubkan bahwa mereka yang dapat memblokir gerakan kuat Kaisar dan tidak mati, apalagi melawan lebih dari 10 gerakan sebelum dikalahkan. Kekuatan tempur semacam ini, selain Tianjiao keluarga Inggris ungu yang diajarkan oleh Tianhong, hampir tak terkalahkan. Jadi, dia sangat percaya diri. Puan Wang terbang kembali dengan senyum di wajahnya. Di babak pertama, dia sangat puas dengan posisi ke-10. Sangat disayangkan bahwa jika Lu Ming dapat bekerja sama dengan Han Feng di babak pertama, poin Sekolah Pedang Fengdu akan lebih tinggi. Nah, putaran pertama integral, sudah dihitung, sekarang mulai putaran kedua. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong. Kemudian sekelompok master terbang keluar. Rombongan ahli yang terdiri dari 18 angkatan yang masing-masing ikut serta ini bertujuan untuk bersikap adil. Tuan-tuan ini mencubit tangan mereka, dan rune keluar. Saat berikutnya, 18 platform pertempuran muncul perlahan di langit. 3759. 18 platform pertempuran besar, tergantung di udara. Platform pertempuran sangat besar, warnanya hitam, seperti terbuat dari sejenis logam aneh. Ada banyak rune di atasnya. Itu penuh dengan perasaan yang kental, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Aturan putaran kedua, pertama-tama, aku akan membubarkan orang-orang dari 18 pasukan dan menyebarkannya ke 18 platform pertempuran, masing-masing dengan 16 orang. Ke-16 orang itu akan bergiliran bertarung satu sama lain. Masing-masing dari mereka akan bertarung melawan 15 orang lainnya. Pada akhirnya, 4 peraih prestasi terbaik di setiap arena akan dipromosikan. Promosi, setiap orang akan mendapat 100 poin, tidak dipromosikan, tidak ada poin. Pada akhirnya, akan ada 72 orang yang dipromosikan di 18 platform pertempuran. 72 orang ini akan bertarung satu sama lain secara berpasangan, dan pada akhirnya, 9 dari mereka akan bertarung secara bergiliran untuk menentukan posisi tertentu. Lord Tianhong terus mengumumkan. Setiap orang tidak mengalami kecelakaan. Aturan ini sudah mereka ketahui sejak lama. Ini adalah aturan paling klasik dari arena tantangan, dan paling adil. Banyak kekuatan akan mengadopsi aturan ini dalam kompetisi mereka. Lu Ming telah melihat banyak dari aturan ini di sepanjang jalan. Dan perang Vietnam ke belakang, dapatkan lebih banyak poin. Promosi menjadi 72, 100 poin per orang. Kemudian dua pasang pertarungan, naik menjadi 36, masing-masing bisa mendapatkan 200 poin. 36 menjadi 18, masing-masing bisa mendapatkan 300 poin. Jika kamu memasukkan 9 dari 18, kamu akan mendapatkan 500 poin. Sebuah kekuatan, semakin banyak orang yang menerobos ke belakang, akan mendapat lebih banyak poin. Setelah menjadi 3 besar, ada hadiah tambahan, jadi Tianjiao teratas, terus maju, dapatkan poin,
akan sangat luar biasa. Sekarang, aku akan memutuskan dan menetapkan platform pertempuran kamu. Platform pertempuran nomor 1, Universitas Wuhan, Yaolin. Platform pertempuran nomor 2. Platform pertempuran nomor 3, Muyun. Pemimpin Tianhong membacakan daftar nama dan menugaskan semuanya ke 18 platform pertempuran. Mereka yang membaca nama mereka pergi ke platform pertempuran yang sesuai. Lu Ming ditugaskan ke platform No. 3. Segera, distribusi selesai. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia tahu. Ada 18 kekuatan dan 16 orang di setiap faksi. Mereka dialokasikan ke 18 platform pertempuran. Hampir tidak ada pengulangan. Hanya ada satu orang dari kekuatan yang sama di platform pertempuran. Ini juga demi keadilan, agar setiap orang yang berusaha bisa all out. Sua. Sosok itu melintas, dan sosok itu muncul di setiap panggung. Ini adalah para penatua dari semua lapisan masyarakat untuk melayani sebagai hakim. Di tahap ketiga, dia adalah pria parubaya berambut hijau. Nama aku Liu Fei Huan, aku wasit dari platform nomor 3. Selanjutnya, aku akan mengatur pertandingan antara kamu. Dalam pertandingan ini, kamu hanya bisa menang atau kalah, terlepas dari hidup atau mati. Jika kamu merasakannya kamu kalah, sebaiknya kamu mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika kamu tidak mengaku kalah, jika kamu terbunuh atau terluka, kamu harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Apakah kamu mengerti? Liu Fei memakai dan minum. Memahami. Lu Ming dan yang lainnya menjawab. Oke, adegan pertama, Muyun, Zhong Fei, ayo. Liu Fei menaruh minuman ringan. Pertama, giliranku. Lu Ming sedikit terkejut, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kita harus bertarung melawan 15 orang lainnya. Di pagi dan sore hari, sama saja. Melangkah keluar dan mendarat di peron. Di sisi lain, seorang pemuda kekar juga jatuh di platform pertempuran, bernama Zhong Fei. Mata Zhong Fei menyapu Lu Ming, menunjukkan jejak penghinaan di sudut mulutnya. Dewa Raja 5, aku menyarankan kamu untuk mengaku kalah, agar tidak mencari pelecehan. Zhong Fei tersenyum dengan mudah, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Shen Jun 6 berat, 1 lebih tinggi dari Lu Ming. Meskipun, di dunia ini, tidak ada kekurangan Tian Jiao yang dapat melompati level untuk bertarung, tetapi dia adalah Tian Jiao sendiri. Bahkan jika Lu Ming bisa melewati level Perang Dunia 2, dia tidak bisa mengungguli dia. Oleh karena itu, dia sangat santai ketika melihat bahwa Lu Ming hanya memiliki 5 tingkat Shen Jun. Kalimat ini yang ingin aku berikan kepada kamu. Aku merasa harus mengakui kekalahan. Aku harus melukai wajah aku dan mempengaruhi persaingan di masa depan. Lu Mingdao. Haha, mulutnya sangat keras. Aku tidak tahu kekuatan tanganmu. Apakah sangat keras? Lihat gerakannya. Zhong Fei memberi banyak minuman dan menginjak platform pertempuran. Dalam deru platform pertempuran, tubuhnya yang besar bergegas menuju Lu Ming dan memukul Lu Ming dengan kepalan tangan. Kaki Feng Shen. Lu Ming memikirkan langkah dan menendang. Di kakinya, setidaknya beberapa lusin jenis keterampilan kaki diintegrasikan ke dalam kakinya. Begitu dia diluncurkan, seperti angin puyuh, dia menyapu ke arah Zhong Fei dengan kecepatan luar biasa. Nanti, pertama datang. Menyentuh. Lu Ming menendang wajah Zhong Fei. Zhong Fei berteriak dan terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari serangan itu. Dia terbang keluar dari platform pertempuran dan jatuh ke arah alun-alun di bawah. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah. Bingung. Zhong Fei benar-benar bingung, kepalanya berdengung dan matanya putih. Ah. Orang-orang di peron nomor 3, dan beberapa orang yang memperhatikan sisi ini, juga bingung. Di luar dugaan, kedua orang itu langsung memutuskan menang atau kalah. Dan Raja dari 5 yang menang. Dengan baik. Pemimpin Wang mengangguk. Tidak ada kebetulan bagi Lu Ming untuk menang. Dan pintu Zhong Fei, ada dengungan dingin ahli, lebih ditujukan pada Lu Ming beberapa mata, beberapa tidak nyaman. Tian Jiao, yang juga merupakan platform No. 3, tidak bisa tidak melihat Lu Ming. Beberapa orang memiliki mata yang serius, beberapa orang acuh tak acuh, beberapa orang meremehkan. Di platform lain, ada beberapa orang yang memperhatikan sisi ini. Seperti Han Feng, Qiping dan lainnya. Mereka sangat membenci Lu Ming. Di pihak mereka, bukan giliran mereka untuk bertarung. Mereka menemukan platform nomor 3. Lu Ming pergi berperang. Secara alami, mereka melihat ke atas untuk melihat bagaimana Lu Ming ditekan. Tanpa diduga, Lu Ming akan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Beberapa kekuatan, tidak heran begitu sombong, tetapi hanya saja, bagaimanapun juga, hanya Raja Dewa 5 yang berat. Dengung dingin hati Han Feng. Dia bahkan lebih kesal karena dia tidak melihat Lu Ming dianiaya. Qiping dalam suasana hati yang sama. Ada beberapa orang dengan kekuatan yang kuat di platform pertempuran nomor 3. Mari kita lihat kapan bocah ini bisa bangga pada dirinya sendiri. Qiping berpikir dengan dingin. Mo Yunseng.
Liu Feihuan juga melihat ke arah Luming beberapa kali dan mengumumkan kemenangan Luming. Luming mundur dari platform pertempuran, dan Liu Feihuan mengumumkan duel grup berikutnya. Permainan berlanjut. Hanya ada satu orang di peron nomor 3, yang menarik perhatian Luming. Karena pria ini lebih kuat dalam kultivasi dan mencapai wilayah kuasi kaisar. Tian Jiao, ras yang kuat, adalah bantuan asing yang diundang oleh suatu kekuatan. Dia memecahkan lawannya dengan gerakan yang sangat mudah. Selebihnya, Jiu Chong, dewa talenta tertinggi, tidak membangkitkan minat Luming. Tak lama kemudian, 18 orang, 9 kelompok kompetisi selesai. Mo Yun, Isi, bertarunglah di atas panggung. Liu Feihuan memanggil nama Luming lagi. Pada saat yang sama, pemuda lain juga menginjak peron. Ini adalah seorang pemuda dengan sayap. Begitu menginjak panggung, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar dan menjadi bentuk aslinya. Dia adalah seekor burung raksasa. Tidak, itu harus primitif. 3760. Nafas penuh, tampilkan tubuh roh primitif, rasa kuno dari banjir, berdifusi keluar. Jelas, bentuk primitifnya sangat kuat. Tahap 9. Begitu Luming merasakan, dia tahu bahwa tubuh roh asli pihak lain telah dikultivasikan ke tahap ke-9, dan itu tidak jauh dari memadatkan darah dewa primitif. Tentu saja, jika kamu ingin mengambil langkah itu, tidak sesederhana itu. Dibutuhkan bakat dan kesempatan. Ini telah menarik banyak perhatian orang. Nafas yang kuat, Dewa Raja 8 berat. Tidak ada ketegangan tentang 8 dewa berat dan 5 dewa. Itu, sepertinya bantuan asing dari Aula Darah Hitam. Banyak orang membicarakannya. Orang-orang di Aula Darah Hitam mencibir. Pemain lain, seperti Han Feng dan Qiping, juga memperhatikan sisi ini. Sebelumnya, platform lain, Han Feng dan pemuda lain dari klan Sheng Xin semuanya memenangkan kemenangan. 3 angsa emas bermata ungu juga menang, tetapi Qiping tidak beruntung. Dia bertemu seorang ahli dan dikalahkan. Jadi dia terlihat sangat jelek. Saat ini, dia melihat bahwa Luming bertemu dengan seorang ahli dan langsung mencibir. Mu Yun, bocah ini, harus mengaku kalah. Aku sangat berharap dia tidak mengaku kalah. Mata Qiping berbinar dengan cahaya dingin. Aku sangat berharap Luming bodoh dan tidak mengaku kalah, dan kemudian dia dibunuh dengan tangisan penuh. Tentu saja, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Di hadapan lawan seperti itu, apakah Luming tidak akan mengaku kalah? Kamu, siapa yang akan menyerah? Liu Fei, wasit, membuat kalimat, tapi matanya tertuju pada Luming. Menurutnya, ada perbedaan besar antara Luming dan Chong Hu. Di alam dewa dan raja, ada perbedaan 3 kali lipat dalam kultivasi. Ini adalah perbedaan besar. Luming tidak bisa menjadi lawan Fei Hu. Dia berpikir bahwa Luming harus mengaku kalah. Namun, Luming menggelengkan kepalanya. Senyum ganas muncul. Dia adalah balai darah hitam untuk menghabiskan banyak bantuan asing, mengambil uang rakyat, untuk orang lain untuk menghilangkan bencana. Kepala Aula Darah Hitam memberitahunya bahwa jika dia bertemu seseorang dari sekolah pedang Fengdu selama kompetisi, dia tidak boleh berbelas kasih dan menyerang lawan. Dia juga mengira Luming akan mengaku kalah. Tanpa diduga, Luming tidak mengaku kalah. Itu lebih baik, dia akan membiarkan Luming tahu apa itu penyesalan. Apakah kamu tidak mengaku kalah? Han Feng dan Qiping juga terpana. Bedanya, Qiping senang. Haha, bocah ini benar-benar bodoh. Dia tidak mengaku kalah di hadapan 8 dewa berat. Dia benar-benar mencari kematian. Qiping hampir tertawa. Dan Han Feng, hanya dengungan dingin, sayang sekali. Sayangnya, dia tidak bisa membunuh Luming sendiri. Dia ingin membunuh Luming sendiri setelah kejadian itu, tetapi sekarang tampaknya Luming sedang mencari kematian. Tidak perlu baginya untuk melakukannya sendiri. Liu Feihuang juga sedikit leng, tetapi tidak dalam banyak kata, karena tidak ada yang mengaku kalah, maka permainan dimulai. Membunuh. Begitu Liu Fei memakai suaranya, dia menuangkan ke arah Luming. Itu adalah burung raksasa dengan sayap, yang membawa angin yang merusak dan memanggil ke darat. Sayapnya seperti pisau, menekan ke arah Luming. Kekuatan teror adalah menghancurkan Luming berkeping-keping. Menghadapi pukulan ini, Luming terlihat seperti biasa. Kekuatan bertarungnya bagus, tapi itu hanya kebanggaan dari 8 dewa. Nyatanya, beberapa orang telah mengembangkan dewa primitif hingga tahap ke-9 di bintang Ibu Naga. Beberapa orang bahkan berhasil memadatkan darah dewa primitif. Tian Jiao teratas dari klan teratas ini tidak lemah. Oleh karena itu, di mata Luming, Chong Hu hanyalah seorang Tian Jiao biasa. Saat sayapnya akan dipotong oleh Luming, Luming memberikan tangannya. Sua. Tangannya seperti pisau, dan dia memotongnya. Menyentuh. Telapak tangan Luming bertabrakan dengan sayapnya, dan raungan keras pecah. Kemudian, bulu-bulu itu berterbangan, dan tubuh besar itu terbang ke belakang, memercikkan darah. Apa?
Namun, mereka yang memperhatikan sisi ini tidak bisa tidak menatap, menunjukkan warna yang luar biasa. Bukan Luming yang tertabrak dan terbang, tapi tangisan penuh. Terlebih lagi, itu cedera dan mundur. Dewa Raja 5 berat, perang tatap muka, sebenarnya sebuah gerakan melukai Dewa Raja 8 berat Tian Jiao, bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari Aula Darah Hitam tercengang, Han Feng, Qiping dan yang lainnya juga tercengang. Untuk sementara, otak mereka tidak berputar. Sebelum orang bereaksi, Luming bergegas ke Chong Hu. Membunuh. Luming minum dan mengepalkan tangan. Kekuatan mengerikan menembus kehampaan dan langsung menembus sayap penuh. Kemudian Luming meraih ekor dengan punggungnya dan mengayunkannya ke tanah. Raungan sengit, nafas penuh menghantam tanah, tidak mampu mempertahankan wujud asli Tuhan, menjadi burung raksasa biasa, dalam kejang. Luka parah, tapi tidak mati. Ini. Banyak orang menatap orang-orang di sini. Itu akhirnya. Itu pemenangnya. Dewa Raja 5 kali mengalahkan Dewa Raja 8. Hahaha. Kepala sekolah Wang telah bersiap sejak lama, jadi dia yang pertama bereaksi. Dia tertawa terbahak-bahak dan melihat dengan penuh kemenangan ke arah Aula Darah Hitam. Pada saat ini, tanggapan publik. Tuan dari Aula Darah Hitam, serta para ahli lainnya di Aula Darah Hitam, tampak mengerikan sampai mati. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Qiping, Han Feng dan yang lainnya menganga dan mata mereka melebar. Mereka selalu mengejek Luming dan membencinya, terutama Han Feng. Dia hanyalah dewa dan raja 5 kali lipat. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Sebelumnya, dia terus mengejek Luming. Namun, Luming menggunakan tindakan praktisnya dan memberinya beberapa mulut besar, yang membuat wajahnya sangat murung. Brengsek. Hati Han Feng dingin dan hatinya penuh dengan peluang pembunuhan. Luming telah menjadi target kematiannya. Menarik. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Pada saat ini, beberapa Tianjiao teratas dari platform lain juga tertarik. Lagi pula, jika Shen Jun Wuzong dapat mengalahkan kebanggaan surga ke-8-nya, itu melambangkan bakat dan kekuatan tempur. Meskipun tingkat kultivasinya masih rendah, setelah tingkat kultivasi ditingkatkan, itu akan sangat mengerikan, yang menarik perhatian mereka. Pertempuran ini, Mu Yun menang. Liu Fei Huang bereaksi dan mengumumkan kemenangan Luming. Dengan cara ini, Luming meraih 2 kemenangan beruntun. Namun, matanya tidak sama dengan mata Luming sebelum dia meninggalkan panggung. Bisa dibayangkan kalau nanti dia pergi berperang, dia akan menarik lebih banyak perhatian. Setelah meninggalkan platform pertempuran, Luming juga melihat platform lain. Di setiap platform pertempuran, ada Tianjiao yang sangat kuat. Setidaknya ada Kaisar Semu, beberapa dari mereka lebih dari yang lain. Orang-orang ini, kekuatannya sangat kuat, yang lain bertemu, hampir semuanya mengaku kalah. Persaingan, satu demi satu, segera, giliran Luming untuk bermain. Tapi kali ini lawannya, hanya God King Six Heavy, lihat Luming, langsung mengaku kalah. 3761. Setelah 7 pertandingan berturut-turut, Luming tidak menemui lawan yang sengit. Yang memiliki kultivasi tertinggi adalah Shen Jun Basong. Setelah melihat bahwa Luming adalah Luming, dia ragu dan akhirnya menyerah. Dengan cara ini, Luming memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Luming hanya berjarak 2 langkah dari garis peron nomor 3. Selama kamu memenangkan 12 pertandingan, kamu dapat mengunci posisi keempat di grup dan kamu akan memenuhi syarat untuk lolos. Begitu keluar dari garis, kekuatan yang sesuai bisa mendapatkan 100 poin. Di mata banyak orang, sungguh luar biasa bahwa kembar 5 Raja Dewa dapat melakukannya, tetapi kenyataannya, Luming semakin dekat. Selanjutnya, semuanya master. Tidak mudah baginya untuk menang. Han Feng, hati Qiping terasa dingin. Karena selanjutnya, para ahli yang ditemui Luming adalah Raja Dewa 9 Tianjiao yang berat. Tianjiao ini hampir semuanya adalah bantuan asing dari kekuatan besar, dan mereka sangat kuat. Benar saja, di adegan ke-11, Luming bertemu dengan keberadaan Zhou Xiong Raja Dewa. Kekuatanmu sangat kuat, di luar dugaanku, tapi kamu tidak bisa menjadi lawanku. Di seberang Luming, seorang pemuda jangkung dan kurus menatap Luming dengan dingin. Ada nyala api konstan yang keluar darinya. Pemuda ini berasal dari klan api Tianzu. Flaming Tianzu, tanaman hidup, peringkat 4567 di daftar Wan Zhu Huang. Bagaimana kamu tahu kalau kamu belum bertarung? Ayo pergi. Luming terlihat tenang. Awal. Liu Fei Huan mengumumkan. Wah. Liu Fei memakai suara untuk jatuh, api Tianjiao Tianzu telah bergerak. Tubuhnya yang tinggi dan kurus, seperti pedang panjang dalam nyala api, menebas Luming, dan nyala api menyelimutinya. Dalam sekejap mata, nyala api datang ke Luming. Sua. Luming terbelah dengan satu tangan, dan nyala api yang bergolak, seperti air, terbagi menjadi 2. Kapan?
Telapak tangan Luming bertabrakan dengan tangan Tianzu Tianjiao yang menyala-nyala, dan meledak menjadi raungan sengit, seperti tabrakan dua senjata ajaib. Kemudian, sesosok tiba-tiba mundur. Kembali, adalah api Tianzu Tianjiao. Banyak orang menghela napas. Luming, dalam konfrontasi dengan api Tianzu Tianjiao, sebenarnya masih bisa berada di atas angin. Apakah ini masih kultivasi 5 kali lipat dari Senjun? Ini terlalu jahat. Flame Tianzu Tianjiao, kilometer belakang, telapak tangan sedikit gemetar, wajahnya sangat bermartabat. Dia benar-benar dikalahkan oleh gerakan itu. Bagus, datang lagi. Dengan minuman besar, Tianjiao bergegas ke Luming lagi. Dalam prosesnya, tubuhnya berubah dengan cepat dan berubah menjadi bambu merah api. Ini adalah tubuh utama Tianzu yang menyala-nyala. Mengi. Daun bambu merah api, seperti pedang tajam, menusuk Luming. Ruang itu tertembus, dan gua-gua gelap muncul. Pada saat yang sama, tubuh Tianzu yang menyala-nyala, seperti pedang yang dipenuhi api, memotong Luming. Buka untukku. Luming minum dengan ringan dan menunjuk seperti pedang. Tiba-tiba, pedang padat Ki muncul, menghalangi semua daun bambu. Karena Luming berpura-pura menjadi murid sekte pedang Fengdu, dia tentu saja harus bertingkah seperti anak kecil. Daun bambu itu diblokir, dan tubuh Tianzu yang menyala-nyala telah terbunuh. Jari Luming menunjukkan roh pedang, mengayunkan pedangnya. Kong, kong, kong. Dalam sekejap, kedua pria itu membuat selusin gerakan satu sama lain. Sejujurnya, api Tianjiao Tianzu sangat kuat. Apakah itu seni rahasia fisik, atau kekuatan ilahi, atau seni rahasia asli, semuanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun dia adalah kultivasi dari 9 Raja Dewa, tidak terlalu sulit untuk membunuh Jenderal Semu. Luming tidak memicu kode perang, juga tidak menggunakan kekuatan tabu. Sebaliknya, dia tidak bisa saling membunuh dalam hitungan detik. Namun, kebanggaan alami Tianzu yang menyala-nyala telah sepenuhnya dikalahkan. Setelah lebih dari selusin gerakan, tubuh Tianjiao tiba-tiba mundur ke tepi platform pertempuran. Tubuhnya gemetar, seteguk darah keluar, dan wajahnya pucat. Sengat, sangat sengit, God King 5 dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku hanya melihat dalam hidup aku, perang ini, aku kalah, kehilangan hati yang meyakinkan. Tianjiao dari Tianzu yang menyala-nyala berseru. Dengan itu, dia mundur dari platform pertempuran dan langsung mengaku kalah. Meskipun dia hanya memainkan selusin gerakan dengan Luming, dia sangat jelas bahwa kekuatan tempur Luming benar-benar tak terduga. Dia sama sekali bukan lawan. Dia bahkan merasa bahwa Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia melakukannya, dia mungkin bisa bersaing dengan Kaisar Semu Tianjiao itu. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sekolah pedang Fengdu, kapan Tianjiao seperti ini muncul? Jantung Kiping terus menderu, dan otot-otot di wajahnya berputar. Sebelumnya, dia selalu menjadi kebanggaan hari pertama sekolah pedang Fengdu dan orang pertama yang layak atas namanya. Sebelum itu, dia memandang rendah Luming dan menaruh harga dirinya di hari pertama. Namun, dibandingkan dengan Luming, dia bukan apa-apa. Dengan kekuatan bertarung Luming, aku khawatir gerakan apapun dapat mengalahkannya. Apa-apaan dia di hari pertamanya. Dengan cara ini, perilakunya sebelumnya tidak terlalu konyol. Belakangan, di mata sekte pedang Fengdu, dia adalah lelucon. Sulit baginya untuk menerima. Dan Han Feng, di mata si pembunuh, lebih kaya. Orang ini. Han Feng berbisik, dan bahkan merasakan sedikit tekanan pada Luming. Meskipun dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menekan Luming, dia tidak dapat menahan Luming jika dia lebih kuat dan kultivasinya ditingkatkan. Dia harus ditangani lebih awal. Han Feng berpikir sendiri. Dengan pengakuan kekalahan api Tianzu Tianjiao, Luming telah memenangkan 11 pertandingan berturut-turut, selangkah lagi dari garis. Di mata banyak orang, Luming adalah hal yang pasti. Platform pertempuran nomor 3, platform pertempuran nomor 3, Kaisar nomor 1, Kaisar nomor 9. Karena Luming dapat mengalahkan Tianjiao dari Tianzu yang menyala-nyala, seharusnya ada peluang besar untuk menang melawan 3 dewa yang tersisa, Tianjiao, yang merupakan Zhao Xiong. Tidak boleh ada masalah untuk memenangkan kemenangan lagi. Permainan, lanjutkan. Setelah 1 ronde, giliran Luming yang menembak. Kali ini, lawannya adalah Tianjiao, Raja Dewa 9. Tianjiao ini sangat kuat, tetapi paling banyak, itu adalah level Tianjiao di Tianzu yang berapi-api. Dia memiliki beberapa gerakan melawan Luming. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Luming, jadi dia mengaku kalah. Platform nomor 3, ada Kaisar yang sombong, dan Luming, si kuda hitam. Dengan cara ini, ada 2 tempat tersisa untuk lolos. Sangat sulit bagi mereka untuk lolos, jadi mereka mengaku kalah, menyimpan kekuatan dan bertarung dengan lawan lain dengan kekuatan serupa. Sebelumnya, Tianjiao milik api Tianzu, juga merupakan rencana ini. Dengan cara ini,
Luming telah memenangkan 12 pertandingan, bahkan jika 3 pertandingan berikutnya kalah berturut-turut, dia telah mengunci hak untuk lolos. 3762. Kompetisi berlanjut, dan ada banyak pertandingan yang luar biasa. Di antaranya, ada juga pertandingan luar biasa di antara 17 platform lainnya. Dan Tian Jiao yang tak terduga itu menyapu jauh, lebih santai dari Luming dan memenangkan kemenangan penuh. Namun, ada juga beberapa platform yang memecahkan puncak konfrontasi. Ada beberapa platform pertempuran, dan ada lebih dari satu kuasi Kaisar Tian Jiao. Kaisar Semu Tian Jiao ini bertemu sebelumnya dan memulai duel yang luar biasa. Akhirnya, meski di alam yang sama, ada yang kuat dan lemah. Di antara mereka, ada platform pertempuran dan seorang pemuda berjubah hijau, yang menarik perhatian semua orang. Kekuatan bertarung pemuda itu sangat kuat. Menghadapi kesombongan Kaisar dengan pangkat yang sama, dia memenangkan kemenangan dengan keunggulan yang luar biasa. Melawannya, dia juga seorang Tian Jiao yang kuat. Kekuatannya sangat kuat, tetapi dia memiliki sedikit perlawanan terhadap pemuda berjubah hijau. Kesenjangan itu jelas. Beberapa orang mengakui bahwa pemuda di Qingpao berasal dari Feng Feng, yang menempati peringkat 333 dalam daftar Wanzhou Honghuang. Ini adalah Tian Jiao lain yang bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Orang-orang berpikir bahwa mereka dapat melawan Tian Jiao berkebangsaan Ziying, yang diajar oleh Tian Hong. Ziying, meskipun salah satu dari 100 kelompok etnis teratas, peringkat 99 dalam hal teror, memiliki bakat keseluruhan yang kuat. Tetapi bukan untuk mengatakan bahwa mereka yang berada di belakang kekuatan rasial, tidak ada Tian Jiao yang harus dilawan. Ras peringkat di atas, hanya untuk mengatakan kekuatan keseluruhannya, bakat keseluruhan relatif kuat, tetapi ras yang lemah, juga akan melahirkan beberapa Tian Jiao yang mengerikan, ras kuat Tian Jiao menginjak-injak kaki. Dalam sejarah, ada banyak ras kecil yang bahkan belum masuk dalam daftar ribuan ras. Mereka telah menciptakan kesombongan yang mengerikan, yang terkenal di alam semesta, dan bahkan menginjak-injak kebanggaan 10 ras teratas. Apalagi, tidak sedikit tokoh seperti itu di setiap zaman. Diyakini bahwa klan Feng Feng, yang merupakan kebanggaan surga, juga dapat membunuh kaisar dewa biasa. Benar-benar tak terduga. Lu Ming berbisik. Menghadapi karakter seperti itu, dia pun merasakan tekanan. Dia sekarang dalam ayunan penuh, mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Dengan 5 kali kekuatan tempur dan manik-manik gravitasi, dia hanya bisa menggambar dengan yang kuat. Selama periode waktu ini, dia berlatih beberapa seni rahasia, tetapi kekuatannya terbatas dan keuntungannya paling besar. Sulit untuk mengalahkan, apalagi membunuh. Kecuali jika kamu menambahkan bola. Namun, dalam kompetisi seperti ini, kita tidak bisa meminjam kekuatan bola. Lagi pula, bola adalah jenis makhluk lain. Jika dia menggunakan kekuatan bola, dia akan bermain 2 lawan 1. Secara alami, itu tidak diperbolehkan. Namun, ini membuat Luming lebih suka berperang. Mungkin, dengan bantuan kekuatan satu sama lain, kita dapat merangsang potensi kita dan menerobos kultivasi kita. Game, 1 per 1. Segera, giliran Luming lagi. Nguyun, ke dinding penghubung. Suara Liu Feihuan keluar. Ucapan ini membuat mereka yang memperhatikan platform pertempuran nomor 3 merasa kaget dan kemudian menunjukkan warna harapan. Tidak ada orang lain. Satu-satunya Tian Jiao tingkat kaisar semu dari platform pertempuran nomor 3 adalah Tian Jiao dengan kekuatan yang kuat. Sebelum itu, dia menyapu semuanya. Seperti Luming, dia tidak pernah dikalahkan. Sebelumnya, orang berpikir bahwa Luming adalah orang terpenting kedua di platform pertempuran ketiga, dan mereka telah mengharapkan mereka untuk bertarung sejak lama. Mu Yun akhirnya menghubungkan tembok kesangguan. Siapa yang bisa menang? Itu seharusnya tembok Guan Lian. Lagi pula, Mu Yun hanya 5 tingkat dewa dan raja, dan tembok Guan Lian, tetapi tingkat kuasi kaisar, terlalu jauh. Namun, nada orang-orang ini, juga dengan ketidakpastian, tidak memotong besi potong emas mengatakan bahwa Luming akan dikalahkan. Karena Luming telah membuat terlalu banyak rekor sebelumnya. Pada awalnya, dia mengalahkan Tian Jiao, yang ke-6 dari Senjun, yang ke-7 dari Senjun, yang ke-8 dari Senjun, dan bahkan Tian Jiao yang ke-9 dari Senjun dikalahkan oleh Luming. Mereka tidak tahu tentang Luming. Mereka merasa bahwa Luming tertutup lapisan kabut. Sua. Tembok Luming dan Guan Lian muncul di peron secara bersamaan. Dinding penghubungnya sangat besar dan kuat, mengenakan satu set baju besi berat, berdiri di sana seperti dinding besi. Faktanya, dia adalah Tian Jiao dari kebangsaan Tibi. Dewa Raja 5, dapatkah kamu memiliki kekuatan tempur seperti itu? Aku hanya melihat di 10 balapan teratas, tapi aku tahu kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Ayo, bertarunglah denganku, bantu aku memahami jalan Dewa Kaisar. Pembukaan dinding sambungan kuat, seperti guntur. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan Luming untuk membantunya memahami jalan Kaisar, tetapi itu bertepatan dengan tujuan Luming.
Aku percaya aku tidak akan mengecewakanmu. Lu Mingdao. Sepertinya tidak ada dari kalian yang mau mengaku kalah. Jadi, ayo pergi. Liu Feihuan mengumumkan. Menyentuh. Sentuh gelombang. Dia menginjak tembok, tapi langkahnya tidak cepat, tapi berat seperti gunung. Dengan setiap langkah menara, platform pertempuran meraung keras. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya membengkak. Setelah beberapa langkah, tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dia bersiap-siap. Saat dia siap mencapai puncak, itu juga merupakan puncak kekuatan juangnya. Jika kamu berubah menjadi orang lain, kamu pasti terburu-buru untuk menghancurkan momentum tembok, tetapi Lu Ming tidak melakukannya. Dia berdiri di sana dengan tenang, menunggu tembok mencapai puncaknya. Namun, orang-orang di pinggir mulai berbicara. Ada apa? Mu Yun bahkan tidak menggerakkan tangannya dan tidak merusak momentum dinding koneksi. Sepertinya Lu Ming sedang menunggu dinding koneksi bersiap untuk mencapai puncak, kepercayaan diri yang begitu kuat. Orang tidak bodoh, mereka dapat dengan mudah melihat tujuan Lu Ming. Lu Ming, tanpa diduga, secara aktif menunggu dinding koneksi untuk membangun momentum. Kecuali dia bodoh, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Di antara mereka, yang paling tegang adalah Han Feng. Kedua pria itu mengepalkan tangan dan menatap Lu Ming, berharap Lu Ming akan dikalahkan. Akhirnya, saat dia melangkah 9 langkah keluar dari dinding sambungan, saat dia siap mencapai puncak, Lu Ming bergerak. Langkah Lu Ming ringan, tubuh seperti jenderal hantu, bergegas ke dinding koneksi, meledak. Selamat datang. Dengan minuman besar dari dinding terkait, dia juga meniup dengan kepalan. Ledakan. Tinju kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan ruang itu langsung meledak, menghasilkan ruang yang gelap. Langit, seperti drum, bergetar hebat. Kemudian, kedua sosok itu terus mundur, bahkan mundur lebih dari 10 langkah, untuk berdiri kokoh. Keduanya, pada saat yang sama. Apakah ini kekuatan kuasi Kaisar Tianjiao? Ini sangat kuat, dan tidak sebanding dengan seorang kaisar. Hati Lu Ming tergerak. Kesombongan Kaisar Semu semacam ini dari daftar Wanzu Honghuang benar-benar sangat kuat, jauh dari sebanding dengan Kaisar Semu biasa. Kaisar biasa dibunuh oleh Lu Ming dengan satu gerakan sesuka hati. Tapi barusan, itu sama dengan tembok terkait. Tentu saja, inilah alasan mengapa Lu Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. 5 kali kekuatan tempur dan manik-manik gravitasi belum digunakan. Meski begitu, itu juga sangat mengejutkan orang. 3763. Jantung orang berdetak kencang. Lu Ming benar-benar memblokir serangan tembok Guan Lian, dan menunggu tembok mencapai puncaknya. Ini luar biasa. Kamu tahu, Lu Ming hanyalah kultivasi 5 kali lipat dari Shen Jun. Brengsek. Bagaimana mungkin? Han Feng dan Qiping beberapa orang, pada saat yang sama melebarkan mata mereka. Terutama Pucat, bahkan. Lu Ming juga terlalu mengerikan. Kuncinya adalah Lu Ming masih menjadi murid Sekte Pedang Fengdu. Dia memperlakukan Lu Ming seperti itu sebelumnya. Apa yang akan dilakukan Lu Ming padanya di masa depan? Memikirkan bahwa Lu Ming akan membalasnya, dia akan berkeringat dingin. Aku harap dia akan dibunuh oleh orang lain dalam kompetisi ini. Qiping berdoa di dalam hatinya. Wah! Dinding memuntahkan napas, dan cahaya di matanya memuntahkan 3 kaki jauhnya. Sejujurnya, hatinya terkejut dan gembira pada saat yang sama. Bagus, sangat bagus, datang lagi. Dinding Guan diminum dan menginjaknya, dan bergegas menuju Lu Ming. Tinjunya, bersinar cemerlang, 2 kali lebih besar. Tangan besi besar meluncurkan serangan badai terhadap Lu Ming. Gunakan pedang sebagai gantinya. Hati Lu Ming tergerak, karena dia berpura-pura menjadi murid Sekte Pedang Fengdu, dia harus bertindak sedikit. Tangannya kosong dan memegang, dan keterampilan rahasia pedang di selnya ditampilkan. Cahaya pedang muncul dan dipegang di tangannya oleh Lu Ming. Sua. Lu Ming mengayunkan cahaya pedang dan memotong ke arah dinding sambungan. Kapan? Kedua orang itu bertabrakan terus-menerus, dan kekuatan mereka meluap. Dalam sekejap mata, mereka melakukan selusin gerakan. Selama mereka mundur, mereka bergegas menuju satu sama lain. Setelah selusin jurus dalam pertempuran sengit, masih belum ada kemenangan. Baju perang besi Tuhan. Tembok meraung, dan seragam muncul di tubuhnya, yang memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, membuat atmosfer tembok semakin kuat. Dia mendorong kekuatan bertarungnya hingga ekstrim. Keahlian rahasia asli telah memotong 3 belenggu. Lu Ming merenung secara diam-diam. Jelas, keterampilan rahasia asli dari dinding koneksi telah memotong 3 belenggu, jika tidak, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Kode perang, pemicu. Lu Ming akhirnya memicu kode perang. Namun, itu tidak memicu 5 kali kekuatan tempur, tetapi 2 kali kekuatan tempur. Ini hanya permainan, ini bukan pertarungan antara hidup dan mati. Tidak perlu keluar tiba-tiba untuk mengalahkan tembok. Lebih baik menyimpan beberapa kartu terlebih dahulu.
Tetapi bahkan jika itu 2 kali lebih kuat, napas Luming melonjak dan kekuatannya meningkat pesat, yang mengejutkan hati semua orang. Sua. Cahaya pedang di tangan Luming melonjak dan memotong kepalan dinding Guanlian. Kali ini, tubuh gempa Guan dibola-balik, dan kali ini Luming tidak mundur. Luming berada di atas angin. Sua. Setelah Luming berada di atas angin, serangannya seperti badai. Cahaya pedang tumpang tindih dan meningkat, dan dia memotong ke arah dinding terkait. Tembok itu meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga, tapi dia memblokir Luming sama sekali. Setiap kali dia bertabrakan, dia mundur. Kong! Ada potongan cahaya pedang di badan dinding, tapi itu mengeluarkan suara nyaring. Tidak ada pertahanan terhadap kerusakan dinding saklar. Pertahanannya sangat tebal. Luming bergumam. Tembok Guanlian berasal dari klan tembok besi, dan pandai bertahan. Pertahanannya sangat kuat. Dalam aspek lain, itu tidak cukup kuat. Namun, Luming tidak perlu mematahkan pertahanannya sama sekali. Cukup bagi Luming untuk memaksa tembok Guanlian keluar dari platform. Luming memusatkan kekuatannya dan tidak berusaha menghancurkan dinding saklar, tetapi membombardirnya dengan kekuatannya. Tembok itu benar-benar dihancurkan oleh Luming. Dia ingin keluar, tetapi kecepatannya tidak cukup, jadi dia tidak bisa keluar sama sekali, yang membuatnya sangat bungkuk. Segera, tembok itu akan mundur ke tepi platform pertempuran. Berhenti berkelahi, aku akan berhenti berkelahi, menyerah. Dinding menjerit dan menyerah. Jika kita terus bertarung, dia akan terlempar dari panggung oleh Luming. Segera setelah dinding penghubung mengaku kalah, Luming terbang menjauh dan mundur, menyatukan napasnya, dan cahaya pedang di tangannya menghilang. Muyun, aku akui bahwa kekuatan tempurmu sangat kuat dan luar biasa, tetapi jika kita bertarung untuk hidup dan mati, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Sehubungan dengan Walrod, dia mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, tapi dia masih agak tidak mau. Pertahanannya cukup kuat. Jika dia bertarung dengan hidup dan mati, dia bisa menahan serangan Luming dengan pertahanan yang kuat. Ketika kekuatan ilahi Luming habis dan serangannya lemah, dia bisa melawan, dan mungkin mengalahkan Luming. Luming tersenyum dan tidak membantah. Tidak mungkin dia akan menembus tembok dengan kekuatannya. Tapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika dia memicu kekuatan tempur 5 kali dari kode perang, dia dapat langsung menghancurkan pertahanan penghalang. Pertempuran ini, Muyun menang. Liu Feihuan mengumumkan. Sempat terjadi keributan di tempat kejadian. Hasil ini benar-benar tidak terduga. Jelas, setelah Luming mengalahkan tembok Guanlian Dino 3, tidak ada yang tak terkalahkan. Kemungkinan besar Luming akan memenangkan tempat pertama di grup. Tidak ada yang mengharapkannya sebelumnya. Qi Ping pucat. Wajah Han Feng sangat suram, tentu saja, sama suramnya, dan penguasa aula darah hitam. Dan Tuan Wan tertawa. Dia merasa bahwa keputusan untuk mengundang Luming terlalu bijaksana. Setelah perang, Luming memenangkan 13 kemenangan berturut-turut. Permainan berlanjut. Selanjutnya, pemandangan secara bertahap menjadi jelas, dan berbagai platform pertempuran, serta personel yang dapat memenuhi syarat atau tidak juga secara bertahap menjadi jelas. Dalam 2 pertempuran berikutnya, lawan Luming langsung menyerah. Luming dan kekuatan yang pecah dalam Perang Dunia Pertama Guanlianbi sangat jelas bagi mereka. Mereka juga sangat jelas bahwa mereka bukanlah lawan Luming. Jika mereka tidak mengaku kalah, apakah mereka mencari pelecehan? Dengan cara ini, Luming memenangkan 15 kemenangan berturut-turut, menduduki peringkat pertama di platform nomor 3. Sesaat kemudian, persaingan di antara platform lain berakhir, dan jumlah tempat untuk pasukan utama yang lolos juga dihitung. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Ada 18 kekuatan dan 72 tempat. Rata-rata, setiap angkatan dapat dialokasikan 4 tempat. Namun kenyataannya, tidak mungkin setiap angkatan memiliki 4 kuota. Ada kekuatan dan kelemahan. Misalnya, ada 7 sekolah Tianjiao. Dan kekuatan terburuk, hanya kesombongan yang menyedihkan. Kekuatan ini, kecuali satu-satunya kekuatan Tianjiao melawan langit dan bisa menang berturut-turut, kemungkinan besar akan berada di bawah. Pemimpin pasukan ini sangat jelek. Di bagian bawah skor, saat mengalokasikan sumber daya di akhir, yang lain akan mengambil sisanya, yang tentunya merupakan yang terburuk. Untuk waktu yang lama di masa depan, mereka tidak akan memiliki sumber daya yang baik dan kekuatan mereka akan semakin buruk, yang akan membentuk lingkaran iblis. Kali ini, ada 3 orang dari sekolah pedang Fengdu. Hasilnya tidak sebagus yang diharapkan, hanya bisa dibilang pas-pasan. Ada 3 orang bernama Xianming, dan Hanyanzu. 3764. Pedang Fengdu mengirim 3 orang keluar dari barisan, mendapat 300 poin, ditambah putaran pertama hampir 500 poin, bertambah hingga hampir 800 poin. Di antara 18 kekuatan, pencapaian ini hanya bisa dianggap sebagai pencapaian menengah.
dan Sekte Tianhong terkuat, bersama-sama, memiliki lebih dari 1.900 poin, peringkat pertama. Kedua, keluarga Ling Feng memiliki lebih dari 1.700 poin. Kesombongan klan badai yang mengerikan itu adalah bantuan asing yang diundang oleh keluarga Ling Feng. Tempat ketiga lebih dari 1.600 poin, yang 2 kali lebih tinggi dari Sekte Pedang Fengdu. Tapi ini masih awal, semuanya tidak diketahui. Karena, selanjutnya adalah 72 dari barisan Tianjiao satu sama lain, selama memasukkan 36, bisa mendapatkan 200 poin. Selanjutnya, perubahan integral akan sangat besar. Saat ini, Qiping, Han Feng, dan lainnya berkumpul bersama. Mata dingin mereka menyapu Lu Ming dari waktu ke waktu. Kakak Han, Muyun ini terlalu jahat. Jika kamu bertemu dengannya di kompetisi berikutnya, apakah kamu yakin akan berurusan dengannya? Qiping bertanya dengan suara rendah. Wajah Han Feng suram dan dia merenung sejenak. Dia berkata, lihat kekuatannya dalam pertarungan melawan tembok penghubung. Jika dia bertemu denganku, aku akan membunuhnya. Han Feng berbisik, matanya melintas di atas mesin pembunuh yang dingin. Meskipun kekuatan Lu Ming kuat, dia memiliki sarana khusus dan yakin bisa membunuh Lu Ming. Itu bagus. Kalau saja bocah itu bertemu kakak Han di kompetisi berikutnya. Qiping Rod, hati berdoa. Dia benar-benar ketakutan. Jika kekuatan Lu Ming masih hidup, dia pasti tidak akan dilepaskan di masa depan. Hidupnya di sekolah pedang Fengdu akan sulit. Dulu, hari-hari ketika kita ingin memenangkan angin tidak akan pernah kembali. Sulit baginya untuk menerima. Mengental. Kali ini, para juri dari 18 angkatan minum pelan-pelan sekaligus, mencubit tangan mereka dan dipenuhi rune. Kemudian 18 platform pertempuran asli mulai berkumpul, dan akhirnya berkumpul menjadi yang lebih besar. Baiklah, sekarang 72 pemain keluar, dan permainan akan dilanjutkan. Aturannya sangat sederhana, 72 dari kalian akan diundi, dan yang kalian undi adalah yang berpasangan. Pemimpin Sekte Tianhong mengumumkan. Ini duel arena klasik, tentunya juga butuh sedikit keberuntungan. Jika kamu bernasib buruk, kamu hanya bisa menganggap diri kamu tidak beruntung jika kamu mendapatkan master yang tidak ada duanya di awal. Selanjutnya, Master Tianhong membagi 72 orang tersebut menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 36 orang. Kemudian dia mengukir nama 36 di antaranya pada batang bambu, lalu memasukkan batang bambu itu ke dalam kotak logam. Permukaan kotak logam diukir dengan rune, yang dapat mengisolasi kesadaran roh, mencegah seseorang mengintip nama di dalamnya dengan kesadaran roh, dan mencegah kecurangan. Orang-orang di sisi kamu, aku telah mengukir nama mereka, tetapi bagi kamu yang belum mengukir nama mereka, harap diundi. Dengan lambaian tangannya, kotak besi itu terbang keluar, melayang di udara, dan kemudian memerintahkan sekelompok orang untuk menarik undian. Nama yang kamu gambar adalah pertarungan. Aku pergi dulu. Seorang pemuda berjubah ungu melangkah keluar. Mereka yang terukir dengan nama mereka menjadi gugup. Karena orang ini adalah Tianjiao teratas Tianhong Jiao dari kebangsaan Xiying. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan dia adalah pesaing yang kuat untuk memperebutkan tempat pertama. Tidak ada yang ingin ditarik olehnya, bahkan jika itu adalah beberapa dari Tianjiao kuat yang sama, itu bukan momen pertempuran yang menentukan, jika kalah, poinnya tidak akan banyak. Di mata publik, Xiying Tianjiao mengeluarkan sebatang bambu dari kotak besi. Anza. Pemuda Xiying, perlahan-lahan memuntahkan sebuah nama. Pria muda bernama Anze menjadi pucat. Sungguh sial. Anza menghela napas. Ayo, lawan aku. Xiying Tianjiao mundur dari platform pertempuran, dan semangat Inggris berkembang. Aku menyerah. Anze itu, mengaku kalah langsung, tidak perlu membandingkan. Kultivasinya hanyalah 9 dewa berat, yang jauh dari Tianjiao dari kebangsaan Xiying. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa memiliki harapan sedikitpun. Terlebih lagi, begitu kompetisi dimulai, tidak ada aturan bahwa tidak ada pembunuh yang bisa dibunuh. Jika Tianjiao berkebangsaan Xiying mengambil kesempatan untuk membunuhnya dalam satu gerakan, apakah dia tidak akan dianiaya? Jadi aku menyerah saja. Dengan cara ini, Xiying Tianjiao dengan mudah memenangkan kompetisi dan memasuki posisi ke-36 untuk Sekte Tianhong, menambah 200 poin. Integral dari Tianjiao lebih dari 2000 poin. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, pemuda lain melangkah keluar. Ada kejutan lain di hati mereka, karena pria ini adalah kebanggaan keluarga badai. Ini juga orang yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Dia juga memilih 9 karakter berat Raja Dewa, orang itu juga langsung mengaku kalah. Selanjutnya, Tianjiao satu persatu naik undian. Dalam keadaan normal, selama jarak di antara mereka tidak terlalu besar, mereka akan memilih Perang Dunia Pertama. Sebab, ini pertandingan penyisihan, bukan pertandingan grup sebelumnya, kalah masih ada peluang. Sistem gugur, begitu kamu kalah, tidak ada peluang. Perang sengit, satu demi satu.
Tentu saja, banyak orang, sekali kalah, akan dengan tegas mengaku kalah. Bagaimanapun, mereka hanyalah bantuan asing yang mereka undang untuk melakukan yang terbaik. 36 pertandingan, setengahnya segera. Mu Yun. Pada saat ini, seorang pemuda menggerakkan tongkat bambu dan membacakan nama Mu Yun. Pemuda ini memiliki wajah yang buruk. Dia tahu kekuatan bertarung Lu Ming sebelumnya, tapi dia hanya Kaisar Jiu Chong. Saat dia bertemu Lu Ming, dia dalam bahaya. Sua. Sangat penting untuk menginjak platform. Begitu pemuda itu menggigit giginya, dia juga jatuh ke peron. Kakakmu, aku sangat mengagumi kekuatanmu. Aku ingin membandingkan beberapa jurus dengan kakakmu. Bagaimana dengan itu? Jalan pemuda. Banyak orang menertawakan Tuhan. Jelas, orang ini takut dengan kekuatan Lu Ming, tetapi dia tidak mau menyerah dan ingin mencoba. Jadi, dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tentu saja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia dan pihak lain tidak memiliki ketidakadilan dan kebencian, selama mereka menang, tidak perlu berkelahi dan membunuh. Wah! Pria muda itu bergerak, seperti cahaya ilahi, dan membunuh Lu Ming dengan sangat cepat. Jelas, orang ini bagus dalam kecepatan, dan serangannya sangat kuat. Serangannya seperti badai, yang tidak bisa dicegah. Itu sebabnya dia ingin mencoba. Bahkan jika kekuatan positif lebih kuat darinya, orang yang ceroboh akan dikalahkan olehnya. Namun, menghadapi Lu Ming, dia ditakdirkan untuk membuat perhitungan yang salah. Sua. Cahaya pedang di tangan Lu Ming muncul, dan dalam sekejap dia memotong ribuan pedang, yang tersebar di seluruh langit. Di seluruh langit, cahaya pedang menyelimuti sisi lain. Serangan pihak lain langsung dipatahkan, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Sampai dia mundur ke tepi platform pertempuran, dia berhenti. Di tubuhnya, dia memiliki 2 luka pedang lagi dan darah mengalir. Kamu tidak bisa melakukannya. Pemuda itu diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, saudaramu benar-benar kuat. Aku mengaguminya. Setelah itu, dia berpaling dari platform pertempuran dan berinisiatif untuk mengaku kalah. 3765. Dengan cara ini, Lu Ming juga meraih kemenangan dan masuk ke posisi ke-36 untuk sekolah pedang Fengdu, dengan 200 poin. Permainan, lanjutkan. Han Feng dan Yanzi juga bergiliran bertarung. Han Feng sangat kuat, tidak terlalu keras, mengalahkan lawan. Tapi Yanzi, tidak begitu kuat, bertemu dengan kuasi kaisar tingkat Tianjiao, dikalahkan oleh pihak lain. Segera setelah itu, 36 pertandingan berakhir. Sekolah pedang Fengdu, 2 orang ke dalam 36, menunjuk ke 1200 poin. Dalam pendidikan Tianhong, ada 5 orang di urutan ke-36, masih jauh di depan, dengan 2900 poin. Parahnya hanya 1 orang yang lolos, di babak ini hanya 1 orang yang tersingkir. Dengan cara ini, gaya ini ditakdirkan untuk berada di bawah. Di akhir babak ini, sekolah pedang Fengdu menduduki peringkat ke-10 di antara 18 angkatan. Aula darah hitam sedikit lebih baik, ke-9. Selanjutnya, 36 pemenang akan bersaing memperebutkan 18 tempat. Jika kamu terburu-buru ke-18, kamu masing-masing bisa mendapatkan 300 poin. Aturannya, sama seperti sebelumnya. Pemimpin Tianhong membagi 36 orang menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengukir nama mereka di batang bambu dan memasukkannya ke dalam kotak besi. Kelompok lain diminta untuk menarik undian. Siapapun yang ditarik, mereka akan melawan mereka. Kali ini, Lu Ming masih yang akan digambar. Dan Ziying Tianjiao dan Feng Feng Tianjiao, 2 pemain unggulan, juga telah diundi. Baiklah, mari kita mulai menggambar banyak. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong. 18 orang menarik, saling memandang, untuk sementara waktu, tidak ada yang maju. Tidak ada yang lain. 2 iblis yang kuat dari Ziying dan Feng Feng semuanya menarik banyak. Jika mereka ditarik, apakah mereka tidak akan muntah darah? Aku akan melakukannya. Pada saat ini, sebuah sosok muncul. Han Feng. Han Feng adalah orang pertama yang menarik undian. Dia pergi ke kotak besi, meraih dan mengeluarkan tongkat bambu. Dia melihat nama pada tongkat bambu, dan wajahnya mulai sedikit terpana. Kemudian dia menunjukkan senyum main-main dan kesempatan membunuh yang dingin. Siapa yang dia gambar? Banyak orang penasaran. Mata Han Feng, menatap Lu Ming, akan berada di tangan tongkat bambu di namanya, terungkap. Mu Yun. Han Feng perlahan mengeluarkan nama. Itu Mu Yun. Di area sekte pedang Fengdu, mata Qi Ping tiba-tiba cerah. Qi Ping tahu bahwa Han Feng ingin membunuh Lu Ming. Selama Lu Ming berani melawan Han Feng dapat membunuh Lu Ming. Adapun 2 orang itu, mereka berasal dari sekolah pedang Fengdu. Jika mereka bertemu satu sama lain, itu tidak baik untuk sekolah pedang Fengdu. Dia tidak peduli, ada apa dengan dia. Setelah itu, sekolah Lu Fengyu akan menjadi yang terbaik.
Jika dia ingin mati, dia akan mati. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Wajah kepala sekolah Wang sangat suram. Hal yang sama berlaku untuk tetua sekte pedang Fengdu lainnya. Dari sudut pandang mereka, mereka paling tidak mau bertemu Lu Ming dan Han Feng. Jika dua orang bertemu, satu orang akan tersingkir tanpa bertarung. Ini sangat tidak menguntungkan bagi sekolah pedang Fengdu. Tentu saja, keuntungannya tidak sia-sia. Salah satunya ditakdirkan untuk masuk 18 besar dan mendapatkan 300 poin. Tapi ambisi pemimpin Wang dan lainnya lebih dari itu. Dia juga berpikir bahwa Lu Ming dan Han Feng sama-sama berada di 18 besar. Semoga beruntung. Lu Ming tersenyum. Han Feng membidiknya kemana-mana dan menunjukkan peluang pembunuhannya yang tidak bermoral. Lu Ming juga ingin menyingkirkan Han Feng. Hanya saja tidak ada kesempatan. Sekarang, kesempatan itu datang. Duel terbuka dan terbuka, selesaikan Han Feng, klan hati kudus di belakangnya, juga malu untuk mengatakan apa. Premisnya adalah bahwa Han Feng tidak akan mengaku kalah sebelum dia mulai bertarung. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkanku. Lu Ming membuka mulutnya dan matanya tertuju pada Han Feng. Keberuntunganku selalu baik. Han Feng Dao, mata dingin. Di sekitar, orang-orang dari kekuatan lain, terutama yang berasal dari Aula Darah Hitam, memandang Lu Ming dan Han Feng dengan pandangan yang baik. Orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa Lu Ming dan Han Feng bertentangan. Sangat menarik bagi orang yang kuat untuk memiliki konflik dalam kompetisi semacam ini. Kepala sekolah Wang juga sakit kepala. Dia benar-benar takut Lu Ming dan Han Feng akan kehilangan keduanya, yang akan mempengaruhi kompetisi nanti. Namun, dia tidak bisa menahan kedua orang ini. Salah satunya adalah monster yang penuh teka-teki, dan yang lainnya adalah Tian Jiao, yang teratas dari daftar Wan Zhu Hong Huang. Tak satu pun dari mereka meninggalkannya. Kepala sekolah Wang benar-benar berpikir bahwa dia terlalu sulit. Benarkah? Ayolah. Lu Ming melangkah maju dan datang ke platform pertempuran. Han Feng, dengan gerakan tubuh yang sama, muncul di platform pertempuran, menghadap Lu Ming dari kejauhan. Sudah terlambat bagimu untuk mengaku kalah sekarang. Tunggu sebentar, tidak akan ada mata untuk pedang, dan kematian serta cedera tidak bisa dihindari. Han Feng buru-buru membuka mulutnya dan ingin menggunakan kata ini untuk merangsang Lu Ming, agar Lu Ming tidak mudah mengaku kalah. Men, apa yang kamu lakukan dengan dialogku? Lu Ming benar-benar ingin mengatakan itu pada Han Feng. Karena, dia juga siap menggunakan ini untuk merangsang Han Feng, ingin agar Han Feng tidak mudah mengaku kalah, tidak menyangka Han Feng akan berbicara terlebih dahulu. Namun, bagus bagi Lu Ming untuk melawan. Aku menyerah. Tidak ada yang seperti itu. Aku khawatir kamu akan menyerah sebelum bertarung. Lu Ming berkata dengan ringan. Hahaha, aku menyerah. Kamu sangat naif. Jika aku menyerah. Han Feng tertawa. Jika aku menyerah, aku akan meninggalkan pencapaian aku. Gembira dengan Lu Ming, Han Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Yah, itu kesepakatan. Lu Ming membuat keputusan dengan cepat. Aku. Han Feng tercengang dan menyesal. Melihat ekspresi Lu Ming khususnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Bisakah Lu Ming benar-benar menghadapinya? Tidak, bocah ini, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Han Feng menggelengkan kepalanya dan membuang ide-idenya yang tidak realistis dari pikirannya. Ayo pergi. Master Tianhong mengumumkan dimulainya permainan. Ledakan. Begitu kata-kata Tianhong jatuh, Han Feng meledak dengan kecemerlangan yang cemerlang, dan cahaya pedang yang terang muncul. Ini adalah rahasia aslinya. Bunuh pedang hati. Han Feng meminum cahaya pedang dan menusuk Lu Ming dengan kecepatan yang mengejutkan. Lu Ming tidak takut sama sekali, dan menunjuk seperti pedang. Cahaya pedang keluar dari jari pedang, dan pedang ditebaskan ke arah Han Feng. Sulit untuk mengambil pedang pembunuh hatiku. Aku mencari kematian. Bagus. Han Feng tidak terkejut tapi senang melihat Lu Ming menebasnya dengan pedang. Pedang pembunuh hatinya bukanlah serangan pedang biasa. Itu dapat mengambil hati musuh secara langsung dan menghancurkan hati musuh. Ledakan. Serangan Lu Ming dan Han Feng bertabrakan satu sama lain dan pedang Qi meluap. Di tubuhnya, angin aneh bertiup ke dalam hatinya. Puff. Hati Lu Ming tertusuk oleh cahaya pedang ini, dan sebuah lubang dilubangi. Sekalipun tubuh hancur berkeping-keping, selama jiwa tidak hancur, ia dapat dipulihkan. Namun bukan berarti tidak ada dampak sama sekali. Seperti hati. Terima kasih sudah subscribe Penatua.